Ninggalin aku. Ada Mbak Mbak Yuli, Heni, Mbak Mbak, Erin tadi mau pamitan, dia punya bayi soalnya. Mbak Yulia jadi co-host juga ya, Mbak. Aku host, ampun co-host. Mbak, saya nggak, Mbak masih junior Mbak, belum pro. Nggak apa-apa, ini junior tingkat level Kita beginner, nggak semua apa-apa. junior. Semua. Baik, Alhamdulillah, Udah jazakumullah nggak apa-apa, khairan Om. katsiran yang sudah hadir. Saya langsung aja, biar kita nggak membuang-buang waktu. Hari ini bahasan kita sampai di bab 3, yaitu seputar ilmu supranatural. Di sini insya Allah akan terjawab kalau ada pertanyaan kenapa sih aku kena jin nasab gitu ya. Atau kenapa sih aku kena juga padahal bapakku juga nggak punya apa-apa. Mungkin dulu kakekku ada, tapi bapakku nggak mau dititipin atau apapun. Nah, tapi kenapa ada? Nah, ini sekarang insya Allah kita akan tahu kenapa bisa ada kasus dinasab di kita, ya, yang punya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 yaitu seputar ilmu supranatural. Nah, sekarang kita akan membahas poin A, yaitu dampak negatifnya dari ilmu supranatural. Ya, karena apa? Karena banyak orang bertanya-tanya tentang hakikat permasalahan jenazah ini. Apakah memang benar bisa diwariskan ke anak cucu, walaupun pihak pewaris tidak menghendakinya. Ada yang bilang kan, enggak, kita nggak mau, kita nggak nerima. Tapi mau bilang enggak mau pun biasa tetap diikutin. Ya, nanti kalau pertanyaan mereka, katanya kan nggak ada dosa warisan. Ya, katanya nggak ada yang namanya dosa warisan. Dosa itu nggak akan dibebankan kepada orang lain. Di surat Fatir ayat 18. Dicatat ya, surat Fatir ayat 18. Di situ jelas diawali dengan kalimat wala taziru wazirotun wizro ukro. Itu disebutkan tidak ada ya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, walaupun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi di akhirat nanti bapak manggil anaknya buat mikul dosanya biar agak kurangan nggak bisa. Anak manggil saudaranya, anak manggil ibunya nggak bisa. Kita semua memikul dosa masing-masing. Makanya kenapa di dunia ini kita jangan pernah lelah untuk saling menasehati, untuk saling ngajak pada kebaikan, ngajak ibadah, karena di akhirat nanti kita tetap akan sendiri-sendiri. Jadi juga walaupun kita bilang, ntar juga sendiri-sendiri, ya udah terserah, terserah kamu mau ibadah atau tidak, enggak. Gitu ya. Kalau ke anak kita tetap ajakin mereka. Pasangan nggak mau, misalnya tetap kita ajakin. Enggak dijalanin juga, nggak usah sedih. Gitu ya, di akhirat nanti kita tetap sendiri-sendiri memikul beban dosa kita masing-masing. Sesungguhnya yang dapat kamu berikan peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allah lah tempat kembalimu. Jadi di sini kalau kita ngomong soal dinasab, ini bukan pembahasan tentang dosa individu manusia, bukan. Tapi ini bahasanya tentang efek negatif yang akan terlahir dari sihir yang berbalut ritual kepercayaan. Gitu ya. Jadi ini kita kalau ngomong jin nasab, jin turunan, kenapa bisa diturunkan, katanya dosa nggak saling dipikul berdasarkan surat Fatir 18 tadi, ini bukan ngobrol soal dosa, tapi ini kita ngobrolin soal efek negatif supranatural yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, bangsa jin adalah aktor utama yang punya pengaruh besar dalam rangkaian sihir yang menjamur di tengah masyarakat kita. Ya, orang puasa muti, pati geni, atau dia bersemedi, emang buat ketemu siapa? Kalau nggak buat ketemu mereka-mereka itu kan. Jadi mereka adalah makhluk berakal sebenarnya sama seperti kita. Jadi kerjaan mereka ngakalin manusia yang bodoh dalam soal agama. Bahkan terkadang jin lebih cerdik dan lebih berpengalaman untuk bertarung di kancah peperangan abadi ini. Kenapa mereka lebih cerdik dan lebih berpengalaman? Karena umur mereka panjang, gitu ya. Iblis tuh nggak mati-mati sejak Nabi Adam. Jadi dia mengamati banget perkembangan zaman. Dia tahu banget. Kita kayak kenal temen deh, misal setahun 2 tahun, kita tahu dia sukanya apa, ya kan? Dia nggak sukanya sama apa, dia takutnya sama apa. Apalagi iblis beratus-ratus abad, ya. Jadi dia tahu banget kelemahan kita. Nah, di sini, walau kadang jin itu terlihat tunduk dan taat kepada majikannya dari bangsa manusia, tapi ini diingat ya, hakikatnya mereka nggak akan pernah mau diajak berserikat dan bekerja sama, kecuali pakai syarat, ya, kecuali pakai syarat.
dan ada sistem timbal balik atau pamrih dari mereka yang kemungkinan akan menguntungkan mereka. Nah, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, dan apa yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sesuatu yang melampaui batas kemampuan jin dan manusia. Jadi itu mukjizat Nabi Sulaiman ya, yang bahkan jin pun kalah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menaklukkan jin secara mutlak untuk mematuhinya, dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memperbudak jin kecuali dengan hubungan timbal balik. Entah dengan melakukan amalan tercela yang disukai oleh jin, atau dengan menundukkan para setan dengan sumpah, perjanjian, dan jimat. Ya, jadi tiga ya. Caranya manusia bisa memperbudak jin, kalau kata kita memperbudak jin nih, maka orang bilang khodam. Kata kita khodam. Padahal sebenarnya jin itu dialah yang menguasai kita gitu. Jadi kalau ada orang bangga-bangga dengan punya khodam itu salah besar. Ya, dengan apa dia mengikat khodam? Amalan tercela yang disukai oleh jin, atau dia pakai sumpah, atau dia pakai jimat. Tiga ya. Maka kalau dibilang dosa pemelihara khodam akan ditanggung dirinya sendiri, benar. Kalau dibilang dosa penghamba jimat akan dirasakan dirinya sendiri, itu benar. Tapi ingat, perjanjian antara manusia dengan jin adalah seperti jeratan hutang riba 7 turunan. Efeknya tetap akan menimpa ke anak cucu. Walaupun dia yang bikin akad itu, dia yang punya tanggung jawab, dia akan merasakan efeknya. Mungkin kalau kita lihat dengan meninggalnya lama lah, apalah segala macam, tapi tetap nanti anak cucu ada yang kena. Ya kayak debit kolektor aja lah. Yang ditagih udah meninggal, pasti nagih keluarganya gitu kan. Jadi si debit kolektor ini nggak akan peduli apakah si pewaris itu ridho atau tidak dengan perbuatan riba yang dilakukan pendahulunya. Yang jelas jeratan riba itu akan terus terlimpahkan kepada para ahli waris peninggalannya. Dan tugas para debit kolektor adalah mengejar dan meneror para pewaris sampai hutangnya lunas. Sedangkan jin ke manusia, kalau kita boleh bilang, kagak lunas-lunas hutang kita. Kalau kita nggak pakai ikrar pemutus. Taubat sama Allah, itu aja. Disadari atau tidak, ketika jin fasik diikat dengan suatu perjanjian sihir, kita ngomong sihir bukan berarti lantas soal kiriman ya, tapi sesuatu yang dicari. Ilmu kekebalan kah, penglaris kah, pengasihan kah, gitu ya. Itu termasuk sihir ya, karena kan sebenarnya tipuan. Maka ketika jin fasik diikat dengan suatu perjanjian sihir, pantang bagi mereka untuk mundur dan menyerah begitu saja. Mereka kalau udah sekali diikat, mereka tuh lebih bucin dari orang paling bucin sekalipun, kagak mau pisah dia, gitu ya. Mereka akan terus mempertahankan dan menuntut imbalan demi imbalan. Enggak peduli apakah si anak cucunya itu menderita akibat ulah mereka atau tidak. Bodoh amat. Yang penting dulu moyang lu udah akad sama kita. Makanya kan paling tidak menguntungkan kerjasama dengan mereka. Yang kita terima 1, yang mereka minta 1000. Tuh ya. Apa yang mereka minta? Kesehatan kita. Paling kelihatan tuh kesehatan. Biasanya yang dari leluhurnya pakai ritual puasa, nanti anak keturunannya kebanyakan pada asam lambung. Gitu. Yang nenek moyangnya pakai apa ya? Wirid-wirid, ilmu-ilmu kedigdayaan gitu, biasanya ke anak keturunan masalah penyakitnya di syaraf. Ya entah stroke, entah jantung, entah nauzubillah summa nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Ya, Al-Isra ayat 64. Sebentar, takutnya saya salah. Nomor 3. An-Nahl ayat 100. Maaf. An-Nahl ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanu alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya, ya kekuasaan Allah ya, kekuasaannya si setan ya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang persekutukannya dengan Allah. Jadi setan itu bisa berkuasa kalau, jadi pakai kata-kata kalau ya, kalau pengen gak dikuasai setan, jangan lakukan itu gitu. Apa? Ya orang itu ngambil setan jadi pemimpin dia, jadi penjaga dia, jadi temen gitu ya.
Kata dia nggak mau atau dia tidak mengakui, tapi dia tahu biasanya kalau dibisikin itu dimanfaatin buat dia nolong orang, itu juga salah. Karena secara sadar dia tahu itu bukan kebiasaan dia, bukan kebisaannya dia, tapi dia ada yang bisikin dan dia pakai itu buat walaupun dibilang pakai nolong orang, tapi dia udah memanfaatkan sesuatu itu. Maka di surat An-Nahl ayat 100 ini Ibnu Katsir menafsirkan makna ayatnya adalah sesungguhnya setan itu telah berserikat atau ikut andil pada harta benda dan keturunan mereka. Makanya biasa jin nasab itu memporak-porandakan perekonomian, memporak-porandakan harta benda. Habis-habisan banget dah. Biasa ujian-ujian orang jenazah tuh kalau nggak yang kaya banget, kalau nggak susah banget. Susah banget, kemudian tidak sehat banget, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra 64. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan bersedekatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Di sini Allah menantang si setan itu, ya sono ajak gitu ya, ajak aja siapa yang kamu sanggup buat mengajak mereka, ajak aja. Bukan berarti Allah lagi ngorbanin kita, bukan. Tapi di sini Allah Ta'ala sebenarnya eh, kalau kita lihat kalimatnya, coba aja kalau emang bisa gitu loh. Selama kita berpegang pada Quran dan hadis, berpegang pada apa yang Allah perintahkan, berpegang pada apa yang Rasulullah pesankan buat kita amalkan, insya Allah kita aman. Jadi makanya Allah Ta'ala berani banget bilang sama setan, sono ajak siapa yang kamu bisa ajak. Kerahkan deh tuh pasukan kamu yang berkuda, kayak yang jalan kaki, kayak kerahkan semuanya. Berserikatlah sama mereka dengan harta mereka dan anak mereka, kasih mereka janji, ya. Tapi nggak ada yang kamu janjikan kepada mereka kecuali tipu daya. Ini kalau kita baca, kita tahu setan itu nggak pernah benar-benar memberikan kita sesuatu. Jadi pernah saya juga melihat perukiah Ben Halimah, perukiah dari Eropa, waktu dia ada apa namanya pasien yang memang jinnya keluar gitu ya, diajak diskusi. Jin ini ada di dalam batu cincin, katanya buat penglaris usaha dia. Maaf. Nah, tapi jin ini bilang, saya ditaruh di sini buat melancarkan usaha dia karena dia kerjaan ngomong sama orang, jadi biar transaksi dia itu selalu lancar. Terus kamu kerjain? Enggak. Kenapa kamu nggak kerjain? Saya nggak kerjain. Saya bilang sama kliennya, jangan dengerin dia. Dia orangnya nggak bisa dipercaya, bla 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 bla. Kan kurang ajar kan? Udah diambil dengan suatu akad. Akad tuh apa? Entah dia pakai puasa, entah dia pakai apapun. Begitu udah jadi kodamnya, bukan dibantuin, dihancurin. Jahat nggak setan itu? Jahat. Di surat Yasin disebutkan berapa kali? 7 kali kalau nggak salah ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu buat kita adalah musuh yang nyata. Jangan pernah percaya dengan tipu daya mereka. Kata si jin itu, saya ambil dari kantong kanan dia, saya kasih ke kantong kiri dia. Jadi sebenarnya yang diterima itu emang punya dia gitu. Ya Mbak Yulia, kenapa keluar sih? Eh, nah kalau nggak Mbak Yulia, Ika tuh Ika jadiin co-host aneh, Ika ya, Rifka Hanum. Jangan Say, jangan. Gak siap. Jangan, Mbak Eka nih, Mbak Eka, Maya Sari, jangan lagi. Udah Heni Marhaini aja. Sip. Nah, betul banget deh. Awas ya Kak, aneh ancam tak. Di Jangan, pertemuan berapa? aku masih di briefing dulu. Ya, kemudian dari ayat ini, surat Al-Isra 64 ini, Syekh Abdul Hamid Al-Jilali, beliau menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau apa? Perserikatan dengan bangsa jin, kalau pakai bahasa kita, kerjasama dengan bangsa jin adalah sebuah permulaan yang menyebabkan munculnya penguasaan setan yang menyeluruh atas harta dan keturunannya. Jadi kita kayak buka pintu gitu Mbak Hen. Kita buka pintu selebar-lebarnya, ngasih dia masuk, dan dia berkuasa di rumah kita, berkuasa atas anak kita, berkuasa atas usaha kita. Nauzubillah. Ngeri. Hartanya semua akan dijadikan berada di jalan togut. Dan anak-anaknya akan diubah menjadi setan-setan golongan manusia. Yang karenanya para setan mempergunakan anak-anak itu untuk mencerai beraikan keluarga. Ngeri. Serem ya.
Auzubillah summa auzubillah. Ibnu Katsir menafsirkan kalimat masyarikat dalam atau persedekatan di sini dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, apa kata Nabi? Hmm, Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Itu kata Allah ya. Yaqulullahu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hanifan. Aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan yang lurus. Lalu datanglah setan dan dia menyesatkan mereka dari agama. Dan setan mengharamkan apa yang telah aku halalkan buat kalian, buat mereka. Apa yang Allah halalkan buat kita? Nikah. Tapi setan haramkan. Apa? Dibikin susah nikah. Allah halalkan buat kita mengandung. Setan haramkan. Bikin keguguran terus. Gitu loh. Allah haramkan pacaran. Tapi bagi setan dihalalin. Orang pacaran mesra bener. Begitu nikah baru gonjang ganjing gitu ya. Jadi di sini kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menjelaskan juga bahwa jin khodam itu walau kelihatannya tunduk dan taat mengabdi pada tuannya, dia akan sering mengganggu keluarga dan keturunan tuannya. Jadi gitu ya, gangguannya nggak kelihatan. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, kemarin saya pernah ada meruqyah orang yang punya jin keturunan ya, dia sampai bilang begini, kalau si kiri kan sihir, kalau ini nasab. Jadi kalau keluhan banyak di kiri, kemungkinan sihir. Atas ya. Kalau banyak di kanan, kemungkinan dia nasab. Nah, si orang ini dia tuh nasab. Dan dia bilang, kalau yang ini gak usah dikeluarin ya, ini aja, sihirnya aja. Nah, soalnya bahasanya dia tuh, dia kelihatan bangga dengan nasabnya itu. Karena dapat dari kerajaan lah gitu. Ini Itu kalau ini orang yang nggak ngomong paham, siapa Om? ah, Yang ngomong siapa? Jinnya apa orangnya? orangnya. Uh, Soalnya dia, malah aku nggak jangan. merasa kenapa-napa gitu. Hmm. Kata dia. Nggak kenapa-napa tuh kata kamu sekarang, berarti kamu belum nikah, saya gituin sama dia. Gitu kan. Jadi kalau kata Syekh Abdul Salam Bali, penyihir menaklukkan jin agar mereka mau melakukan perbuatan jahat yang dia kehendaki. Dikehendaki oleh si tukang sihir tadi ya. Apabila jinnya membangkang, maka penyihir akan mendekatkan diri pada Raja Jin dengan berbagai mantra yang di dalamnya terdapat untayan kalimat pengagungan kepada Raja Jin dan permohonan pertolongan pada selain Allah. Maka si tukang sihir tuh minta sama Raja Jin. Maka kadang-kadang jin itu yang masuk ke dalam manusia ada yang dia tuh sebenarnya nggak ridho. Itulah yang gampang keluar biasanya. Atau dia itu takut keluar karena kalau dia keluar keluarganya yang terancam. Jadi jin itu juga ada dalam dalam ancaman tukang sihir. Ya, ada. Kemudian Raja Jin akan menghukum jin pembangkang tersebut dan menyuruh untuk taat kepada penyihir tadi atau pada orang yang ditugasi untuk dilayani oleh penyihir musyrik ini. Maka kami melihat bahwa ada hubungan kebencian antara penyihir dengan jin peliharaannya dalam melayaninya. Dan dari sinilah kami menemukan bahwa kebanyakan jin mengganggu si penyihir, baik pada keluarga dan anak-anaknya, hartanya, atau selain daripada itu. Ini saya sehat. Masuk angin Sehat. kayaknya. Biasa habis buka puasa. Hmm. Jadi, dan ini nyatanya, ini kasus nyata banget. Sayang orang nggak ikut ya. Nanti kapan mau saya suruh ikut Zoom juga deh. Anak dukun di Medan. eh, dan kata dia di daerah dia itu dukun udah biasa banget. Dan dia tahu profesi bapaknya itu memang tukang nyantet orang segala macam. Tapi dia kan nggak berdaya sebagai anak ya kan. Dan dia tahu ibunya itu dinikahi oleh bapaknya pun karena dipelet. Ibunya nggak mau bang sama si bapak ini karena bedanya umurnya jauh banget. Nah, Qadarullah, bapak ini kan punya istri selain ibunya dia ada istri lain lagi. Qadarullah yang sepertinya dijadikan tumbal adalah anak dari ibunya dia ini gitu. Si teman saya ini cuma dua bersaudara. Dia perempuan, kakaknya laki-laki. Ketika ketika ibu bapaknya meninggal, mulailah sakit-sakitan nih si adik kakak beradik ini. Si adiknya kena kanker kelenjar air liur, susah kan ya? Kalau kankernya di kelenjar air liur coba. Si kakaknya kena kanker kanker mata. Adiknya pas lagi merantau ke Jakarta, lagi dibawa ke rumah sakit di RSCM, lagi persiapan mau operasi, kakaknya pun lagi berbaring juga di rumah sakit di Medan. Telepon-teleponan tapi kakaknya nggak bisa ngeliat karena matanya udah bengkak dengan kanker matanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu adiknya juga lagi operasi kedua, kalau nggak salah kakaknya pun meninggal. Udah benar yatim piatu lah teman saya ini kasihan banget. Jadi bahasanya eh,
itu tadi, kenapa keluarga si dukun ini jadi kayak seperti kalau kita bilang sial ya, padahal dia dalam hidupnya tuh bantuin orang, ya bantuin orang buat nyakitin orang. Karena itu tadi, setan-setan pun yang dia jadikan khodamnya, banyak dari mereka tuh juga benci sama si tukang sihir ini gitu loh. Karena mereka nggak mau, tapi terpaksa menjalankan tugas. Jadi hubungan antara si penyihir dengan jin-jin peliharaan dia pun hubungan benci gitu. Makanya Disuruh-suruh anak-anaknya itu kali ya, Say. Maksudnya disuruh-suruh, dia sebel gitu. sebel gitu ya. Nah, saya baca yang di chat ada yang Yang di chat, Say, yang di chat. Masya Allah, Mbak Mary ya. Nanti terapi surat At-Taubah ya Mbak Mer. Itu berat, Say. Berat Berat sekali. banget emang. Tapi Mbak Mer, Berat Mer banget. ketika membaca surat At-Taubah benar-benar bilang sama Allah, ya Allah, aku berlepas diri dari apapun yang mungkin menurun kepadaku dari orang-orang di atasku. Aku berlepas diri kepadamu ya Allah, gitu ya. Baru baca surat At-Taubah. Bismillah, baca tiap hari selama 7 hari. Ya nggak boleh terputus. Sekarang baca, besok nggak boleh. Tapi 7 hari itu berturut-turut. Nanti ada ikrarnya. Itu insya Allah saya kasih di grup. Jadi ikrarnya sebelum baca ya, Say? Ikrarnya setelah baca. Oh, oke. Baca dulu, selesai, baru baca ikrar. Mm-mm. Jadi ini kan kata Syekh Abdul Salam Bali ya. Setiap habis sholat asar kalau bisa usahakan. Dan itu waktu yang paling susah. Kenapa nggak ngambil habis asar, Mbak? Karena kalau untuk dunia perdukunan, jam-jam 5 lewat itu jam-jamnya mereka mengirimkan sihir. Makanya kan sebenarnya kalau kita lihat hadis, jam 5 lewat itu ya hampir maghrib itu waktu yang sangat 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 terlarang buat kita keluar rumah. Karena yang jahat-jahat itu lagi keluar, penyakit lagi bertebaran. Tapi kita dibikin apa? Keluar jam 5 itu kayaknya enak banget kan nge-mall begitu. Dalil dan perkataan ulama di atas benar-benar menunjukkan bahwa fenomena gangguan jinazah itu benar. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kata Syekh Abdul Salam Bali ternyata jadi kita jadi tahu oh fenomena gangguan jinazah itu benar adanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun alasan, oh iya benar, jam 5 tuh bawaannya ngantuk banget. Apalagi dipakai baca surat At-Taubah. Mantap. Ya, yang punya jenazah pasti ngantuk berat. Yang nggak punya jenazah aja ngantuk. Pokoknya gini, kenapa Mbak? Amalan yang paling berat itu ngaji. Karena Quran itu emang obat. Orang terganggu dengan jin masih bisa sholat. Tapi ngaji coba. Susah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun alasan dan tujuan bekerja sama dengan jin, maka risiko yang akan ditanggung itu begitu besar. Sehingga anak cucu yang tidak berdosa bisa ikut terkena dampak negatif dari perjanjian terlaknat itu. Walaiyazubillah. Nah, dalam konsep mistiknya kejawen, nih, siapa mungkin yang tahu ya? Mbak Yulia enggak ada sih. Mungkin Mbak Endah nih ngerti. Dalam konsep mistik kejawen, ada 4 hal utama. Nah, dicatat ya, monggo ya, Mbak Asri, Mbak Ade, Ika, walaupun ente orang Arab, catat. Dalam konsep mistik kejawen, Mbak Heni mungkin juga tahu ya, ada 4 hal utama yang menjadi jalan bagi setan buat menguasai jiwa, raga, harta, dan keturunan manusia. Ingat ya, jadi mereka itu bisa menguasai kita, menguasai jiwa, menguasai raga, menguasai harta, dan keturunan kita dari 4 hal. 1, pesugihan. 2, cekelan. 3, santet. 4, pusaka. Do you understand, Mbak Heni, what is cekelan? Understand itu. Itu What sangat is cekelan? lazim. What is cekelan? Kayak Terus tulisan gitu. bedanya cekelan sama apa? Itu tadi apa namanya? Yang terakhir tadi? Pusaka. 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 Nah, itu apa? Itu kan hampir sama, bingung loh. Nanti ada penjelasannya, cintaku. Cekelan bukannya kayak jin kodam gitu ya? Oke, nanti ada penjelasannya. Don't worry. Atau pusaka? Nanti ada penjelasannya, didengerin dulu, oke? Oh iya, Jadi ya, maaf.
Pertama pesugihan, kedua cekelan, ketiga santet, keempat pusaka. Sekarang kita ke pesugihan. Secara spesifik ya, biar nanti Mbak Enda terjelaskan. Pesugihan itu apa? Pesugihan adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh manusia dengan jin. Biasanya orang yang melakukan pesugihan adalah mereka yang udah putus asa karena terhimpit ekonomi, benar nggak? Udah terhimpit ekonomi, penghinaan orang, gitu kan? Pelik banget lah masalahnya. Tapi pesugihan yang dia percaya bisa datangin harta berlimpah, biasanya nggak semulus seperti yang dibayangkan. Kenapa? Karena harta yang muncul tidak diterima dengan gratis tanpa adanya hubungan timbal balik berupa tumbal dari salah satu anggota keluarga atau karyawannya nanti. Nah, sekarang apa aja sih jenis pesugihan yang biasanya kita kenal di Indonesia ini? Pertama, pesugihan buto ijo. Serem amat. Pesugihan buto ijo. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar pesugihan buto ijo? Ya. Buto ijonya aja. Itu sering diomongin. Hmm. Tapi kalau dapat depannya itu tambahannya kayaknya masih baru Saya nih. juga baru tahu ya. Yang kita tahu kan makhluk doang ya. Tapi Ya, kata ada pesugihan buto ijo. Gimana sih pesugihan buto ijo? Itu paling banyak di wilayah Jawa Tengah. Sampai saat ini meyakini bahwa ritual buto ijo punya kegunaan yang multifungsi. Selain untuk penarik kekayaan, ritual ini juga dipercaya bisa menjadi benteng goib saat ada lawan usaha yang hendak menyerang. Jadi kalau orang punya usaha, biar dia nggak diserang, dia pakai pesugihan buto ijo. Kalau kata mereka para pelaku ritual, ya, para pelaku ritual buto ijo ini, kata mereka, eh, bentuknya itu nggak seperti yang digambarin di film-film, laki-laki tubuhnya hijau, tertaring, bermata besar, enggak. Tahu nggak bentuknya apa kalau dalam dunia nyata mereka? Bentuknya ular besar berwarna hijau. Ya, ular besar, warnanya hijau, berkepala laki-laki botak, bertaring, dan bertanduk. Nah, para pemuja pesugihan buto ijo ini dapat banyak ya peliharaan ini dari siapa? Dari dukun yang sengaja sengaja melakukan ritual. Ritual penculikan. Jadi dia nyulik jin dulu nih dari koloni jin ular. Jadi jin ular yang diambil memang. Yang biasa dilakukan di hutan jati dan pegunungan kapur. Mbak Mujiati tumben kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Mbak pesugihan buto ijo? Pernah dengar? Pernah dengar nggak Mbak Eh, Muji? belum dengar Ustazah. Ya, baik kita di sini ya. Nah, kalau ada yang punya informasi tambahin ya. Nah, pesugihan buto ijo itu pesugihan yang bisa biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang udah punya anak. Mereka pengen cepat kaya, tapi jalannya salah. Biasanya pasangan ini akan diarahkan dukun untuk pergi ke sebuah tempat yang dikenal sebagai kerajaan siluman ular hijau. Nah, di tempat itulah si pelaku ritual ini biasanya menyediakan sesajen seperti misalnya ayam ingkung, ayam utuh. Ayam utuh, tapi dia itu ayam jago dan ayam cemani. Tahu nggak cemani, Mbak Hen? Hitam, seluruhnya hitam. Jadi ayam cemani, tapi ayam itu ayam jago, utuh. Lalu bunga-bungaan, terus kepala kambing Jawa yang warnanya hitam, dan buah kelapa yang ditusuk dengan dupa. Kalau udah tersedia tuh sesaji, ditata rapi, nanti keluar tuh ular kecil berwarna hijau mirip ular sawah. Ular yang kecil ini, warna hijau ini nampak di pandangan si pelaku ritual. Ya, kelihatannya besar di pelaku ritual. Katanya besar, berwarna hijau, berkepala manusia botak. Lalu terjadi dialog antara si manusia ini dengan jin ular ini. Intinya, jin ular ini akan memenuhi segala permintaan si manusia itu dengan syarat memberikan makanan berupa nyawa setiap 40 hari sekali. Dan menyediakan cemilan. Cemilan, punya cemilan. Kita kan kira doang kita suka nyemil ya. Saya nyemil nih. Ngomong cemilan datang Bu Winda. Pas banget sih. Aku izin tutup kamera ya, mau ada pasien Ya, rekam. ambil nyimak ya Bu. Siap, tenang pasiennya juga baik kok, Hai bapak-bapak. pasien. Ya. Lalu terjadilah dialog yang intinya si jin ini minta tumbal setiap 40 hari sekali.
dan dikasih cemilan. Apa cemilannya? Telur ayam kampung. Kalau manusia itu sanggup dengan persyaratan yang dikasih oleh jin siluman tadi, maka otomatis udah ada akad perjanjian. Ya, udah terjadilah akad perjanjian laknat itu. Nah, itu yang ngeri tuh. Itu sengaja banget kan antara manusia dengan jin langsung. Itu ke anak cucu tuh nauzubillah nauzubillah semua nauzubillah. Bersyukurlah kita orang tua kita tidak terlibat seperti ini. Nah, kalau kata pengalaman para pelaku ritual tadi, tumbal pertama yang mereka incar adalah anak kandungnya yang paling disayang. Ya, jin siluman ular ini akan membunuhnya secara mendadak tanpa diduga-duga. Bisa dengan dicekik, ditutup matanya, sampai mati kecelakaan di jalan, atau menggerakkan tubuhnya itu untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Kalau nggak sampai membunuh, minimal anak itu dibuat gila. Anaknya dibuat gila, sukmanya disandra sama di alam mereka, dan terkadang salah satu anaknya dibuat Down syndrome. Waliyazubillah. Pernah lihat seperti ini banyak banget di kalangan orang-orang Chinese. Biasa satu anak itu kayak Down syndrome, kayak nggak normal. Nauzubillah, Allah a'lam bishawab. Nah, setelah korban pertama, biasanya kekayaan akan meningkat drastis tuh. Tapi kekayaan itu cuma bersifat semu sebenarnya. Setelah tumbal 40 hari itu pun ditunaikan, jin ular itu akan puasa lama. Biasanya di sudut-sudut rumah pelaku akan diletakkan telur ayam kampung supaya ular besar itu tidak menampakkan diri. Jadi kalau udah akad, ular itu tinggal di rumah si pelaku ritual. Makanya rumah itu nggak enak. Ibadah pasti nggak akan susah di situ. Bawaannya males. Anak boro-boro mau ibadah. Gitu. Hawanya udah nggak enak aja tuh rumah. Nah, tumbal juga dilakukan kepada para pekerja yang mencuri harta benda si pelaku pesugihan. Sebenarnya si pemilik tahu bahwa barangnya diambil, tapi disengaja meletakkan barang berharga itu di tempat rawan agar nanti orang yang mengambil barangnya akan dibunuh oleh jin ular tersebut. Makanya ada orang bilang apa? Kalau ketemu duit jangan ambil, ketemu makanan jangan diambil, apalagi dimakan. Ketemu duit tuh yang paling tuh, paling 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 sering tuh ketemu duit. Tidak segan-segan kadang pelaku pesugihan itu akan mencari tumbal di jalan raya. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk mengucapkan doa ketika keluar rumah. Saya suka curiga sih Mbak, yang namanya jebret, kecelakaan adu banteng lah, meninggal di jalan, padahal baik-baik saja. Makanya kenapa kita butuh sama zikir pagi petang ini, biar di jalanan kita juga dijagain sama Allah Ta'ala. Tagih janji Allah. Allah berjanji di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa kata Allah, Allah kirimkan kepada kita malaikat yang menjaga kita siang dan malam bergiliran. Berarti sebenarnya kemanapun kita pergi, malaikat jagain. Tapi itu tadi ada apa namanya ya? Ada akadnya juga. Keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di zikir pagi kita baca lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang tidak akan bisa mencelakakan aku segala apapun yang ada di bumi dan di langit. Kalau kita nggak baca itu, keluar kondisi kosong, wajar nggak kita kenapa-napa di jalan? Wajar. Dikasih kunci nggak kita pakai, ya. Makanya kenapa kita butuh zikir dan doa, karena kita nggak pernah tahu manusia-manusia serakah yang pakai jalan-jalan seperti itu, pakai jalan-jalan jahat untuk mencelakakan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah pesugihan butuh hijau. Sekarang pesugihan apa lagi yang kita biasa ada di Indonesia? Pesugihan Kiai Molor. Pernah dengar nggak, Mbak Hen? Belum. Ini terkenal di lereng barat Gunung Merapi. Pesugihan Kiai Molor ini terkenal di daerah lereng barat Gunung Merapi. Kiai Molor itu adalah makhluk yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai siluman ular raksasa yang menghuni salah satu sungai di daerah tersebut. Kalau bagi para pelaku ritual, ya mereka harus menyiapkan segala umbo rampe ya, umbo rampe. Apa nama itu? Ubo nggak pakai M. Nah, umbo rampe ya, yang terbilang lebih mudah daripada ritual pesugihan yang lain. Iya, kalau boleh dibilang lebih mudah. Tetap aja namanya nasab entar turun-temurun juga ya. Apa tuh? 7 bunga aneka warna. Lalu berdiam diri selama 7 hari di bawah pancuran yang ada di sungai itu. Sambil baca rapalan mantra. Ritual dilakukan mulai jam 22 sampai jam 3 dini hari. Kalau kata
para pelaku ritual dari kisah-kisah mereka, di hari terakhir itu biasa mereka ketemu sama wujud Kiai Molor yang sangat mengerikan dengan tubuh penuh lendir berbau amis di sungai itu ya. Saya kelingan loh baca ini, nauzubillah, kalau percakapan pun terjadi. Kiai Molor biasanya akan mensyaratkan manusia ini agar dia menyanggupi tubuhnya berubah seperti Kiai Molor. Apa? Penuh lendir dan bau amis. Kalau dia udah kaya. Enak gak tuh? Kaya tapi kita bau. Berlendir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau si manusia sanggup, maka perjanjian pun terjadi. Perjanjian dari Kiai Molor ini terbilang cukup fatal. Kenapa? Si pelaku akan menjadi tumbal pesugihannya sendiri. Jadi kekayaan yang dia dapat ini sebanding dengan seberapa besar manusia itu rela berkorban demi Kiai Molor. Jadi biasanya yang kalau orang-orang bilang ada kontrak-kontraknya, dia mau 10 tahun kah, 15 tahun kah, 25 tahun kah, 50 tahun kah. Nah, misalnya. Jadi si pelaku akan terus-menerus mengeluarkan cairan yang molor dari 7 lubang di kepala. 7 lubang di kepala dan pori-pori kulitnya. Dia akan terus-menerus mengeluarkan air mata. Keluar cairan nanah dari telinga dan hidung. Dan mulut yang terus-menerus meneteskan air liur. Selain keluar cairan menjijikan itu, pelaku akan merasakan panas, berlendir, berbau amis sepanjang hidupnya. Enak gak tuh? Kalau Apa kita kaya, manfaatnya ya? nggak ada manfaatnya kan? Kalau kita kaya dari Allah, Masya Allah. Ada duit kita perawatan, cakep, cantik. Ya, lain ada duit buat berlendir, buat amis. Nauzubillah min dzalik kan. Jadi sekali lagi dari dua pesugihan ini kita tahu ya tidak ada keuntungan yang kita dapat dari perjanjian dengan mereka. Yang ketiga, pernah dengar pesugihan apa lagi, Mbak Hen? Ini pernah nih, kayaknya kalau yang ketiga nih. Pesugihan Nyi Blorong. Ya, keberadaan pesugihan Nyi Blorong sudah sangat terkenal. Yang kita kenal dari dulu, memang ini ya, semenjak zaman dulu. Untuk memperoleh pesugihan Nyi Blorong, pelaku ritual harus sepenuh hati menghamba pada jin tersebut. Di antara wujud penghambaan pelaku ritual adalah dengan melaksanakan cawi sesaji. Apa tuh cawi sesaji, Mbak Hen? Berhubungan intim dengan sosok jin cantik yang sebenarnya adalah jelmaan ifrit betina yang mengaku bernama Blorong. Jadi sebenarnya itu tidak ada istilah Blorong, Roro Kidul, itu jin ifrit semua itu. Ya. Setelah melakukan hubungan intim dengan pelaku ritual, ia menjadikan sesaji, betul. Oh, cawi sesaji menjadikan sesaji. Makasih Mbak Dewi. Tapi sesajinya itu ya berhubungan intim dia ya. Jadi setelah melakukan hubungan intim dengan pelaku ritual, Blorong yang tadi terlihat sangat cantik kan akan berubah menjadi sosok manusia ular yang sangat mengerikan. Lalu dia akan menggerakkan ekornya sampai sisiknya berjatuhan dan berubah menjadi kepingan emas asli. Emas tersebut lagi-lagi tidak diberikan secara gratis. Pelaku diharuskan menumbalkan tumbal nyawa manusia. Tumbal ini bisa diberikan kepada siapa saja dengan media makanan yang diberikan kepada calon korban dan sudah dimantrai. Nah, kan terima makanan juga, kudu baca doa. Ya, serem amat ya. Siapa saja yang memakan akan terpilih menjadi tumbal yang dipersembahkan kepada Blorong. Pada akhirnya akan ada korban dari orang tersayang yang tidak sengaja makan makanan mantra tersebut. Dan akhirnya menjadi tumbalnya Blorong dengan mengenaskan. Perjanjian ini akan berakhir dengan meninggalnya si pelaku ritual itu sendiri. Karena menjadi korban tumbal terakhir dari ritual pesugihan Nyi Blorong yang terlaknat ini. Ketika perjanjian sudah berakhir, maka harta yang sangat banyak tadi juga akan tiba-tiba jebret aja ludes. Nggak tersisa. Nggak cukup sampai di situ. Anak cucunya pun akan menjadi korban teror dari pasukan Blorong yang diperbudak leluhurnya. Sebagai apa? Wujud pelampiasan dendam mereka kepada anak keturunan. Oh, ngerti kita ya. Kenapa kadang-kadang jin asap itu jahat banget ke anak keturunan, mereka tuh dendam kesumatnya dilampiaskan gitu. Makanya kalau di kata Ustadz kan empat hal yang akan menimpa anak keturunan dari orang yang jin asap, susah nikah. Susah nikahnya mereka biasa ngerasain apa? Udah dikit lagi, udah mau serius, atau hilang. Begitu aja berkali-kali. Atau sampai pada akhirnya dia malas nikah. Kedua, susah punya anak. Keguguran terus. Atau ketiga, rumah tangganya panas mulu. Lalu yang keempat, penyakitan. Auzubillah. Itu ritual Nyi Blorong. Pesugihan Nyi Blorong ya. Yang selanjutnya kira-kira pesugihan apa yuk? Pesugihan ritual babi ngepet. Di antara ritual pesugihan yang termasuk tua di bumi Jawa adalah ritual babi ngepet.
Ya, pesugihan babi ngepet ini berbeda dengan pesugihan lainnya yang identik dengan simbol ular. Ritualnya pun dilakukan di area pegunungan. Di daerah Jawa, ritual ini dulu banyak ditemukan di daerah Banjarnegara. Hal pertama yang dilazimkan untuk melakukan ritual pesugihan babi ngepet adalah pelaku harus sepasang suami istri. Jarang sekali ritual ini dilakukan oleh dua orang yang tidak punya ikatan, jarang, dan tidak mungkin juga dilakukan sendiri karena satu orang akan menjadi babi yang keliling menjarah barang curian dan satu lagi diputuskan jaga lilin. Saya lilinnya ada nih, yang mau keliling ada nggak ya? Kang Somai. Kang Bakso malam-malam. Ini tapi beneran ada ya Ustazah? Ada katanya. Beneran yang Saya jagain lihat lilin dulu itu? di chat ada yang sharing mungkin. Pernah dengar pesugihan Gunung Kawi itu juga sama ya, suami istri ya kalau nggak salah ya, mereka tukar-tukar pasangan ya, sebelum Zarik ya. Mbak Hen, Mbak Hen punya bukunya? Ada. Ada, coba baca. Ritual ini dimulai dengan lelaku puasa ngerowot, coba. Ritual ini dimulai dengan lelaku puasa ngerowot, yakni Ganti ke suaranya sayang. Ritual ini dimulai dengan lelaku puasa ngerowot, yakni puasa yang sahur dan berbukanya hanya memakan umbi-umbian selama kurang lebih 40 hari, hingga merusak atau manjing dengan sempurna. Merasuk. Merasuk, merusak, Merusak, merasuk, merasuk. Yang bener apa? merasuk dengan sempurna. Puasa ngerowot hanya dijadikan oleh orang yang bertugas menjadi babi jadi-jadian. Oh, jadi babinya doang itu harus ngerowot gitu maksudnya. Babi kan makannya rumput ya, kok ubi. Sedangkan yang menjaga lilin tidak diwajibkan. Setelah berhasil melewati puasa ngerowot 40 hari, maka pelaku melanjutkan ritual puasa pati geni yang disyaratkan harus berpuasa 24 jam tanpa makan minum, tanpa tidur, dan tidak boleh terkena cahaya sedikit pun. Sungguh susah sekali ya. Sungguh sepuasa yang aneh. Ngeruat, Mbak Hen, ngeruat. Ngerowot. Ini tulisannya ngerowot. Ngerawat, Win. Ya. Ngerawat itu nggak makan makanan bernyawa. Oh iya. Makan nasi, makannya Kawan itu. gua kan malu, Win. Dasar Jawa. KW. Kata orang Jawa sebelah gua, kok mau salah, merawat bener. Bener Iya, ya, iya, Pak iya. Ainun ya. Lanjut ya, puasa Ya. peti geni dimulai dari jam 00 sampai sambil membaca rapalan mantra siluman babi. Ketika pelaku sudah Mantranya jangan disebutin di sini, Mbak Hen. Ntar si Winda ngapalin lagi. Aduh, jangan. Ketika pelaku sudah mencapai puncaknya, semua ubo rampe sudah harus dipersiapkan malam itu. Di antaranya adalah daun pandan, telur ayam kampung, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kopi tanpa gula, kembang setaman, ketela bakar setengah matang. Astagfirullah. Nggak boleh digoreng, harus setengah matang. Kopi tanpa gula sampai mana tadi? Dupa yang dibakar serta lilin. Kegunaan lilin dalam ritual pesugihan babi ngepet adalah sebagai alarm emergensi. Wih, gaya. Jika lilin bergoyang-goyang, tandanya babi jadi-jadian sedang dikejar warga. Semakin cepat goyangannya, api yang ada di lilin berarti menandakan babi dalam keadaan sangat terancam. Tugas orang yang menjaga lilin harus cepat-cepat meniupnya. Happy birthday to you. Gitu ya. Karena saat api padam, seketika itu juga babi akan hilang dari pandangan warga yang mengejarnya. Pada masa kolonial Belanda, ritual ini sangat marak terjadi dengan menggesekkan kaki dan pantat. Dengan menggesekkan kaki dan pantat, babi jadi-jadian dengan mudah menjarah seluruh harta kekayaan yang dikehendakinya. Namun, di masa sekarang ritual babi ngepet sudah ditinggalkan orang-orang. Selain karena ritualnya berat, zaman sekarang sudah banyak peralatan canggih yang bisa merekam gerak-gerik babi ngepet, babi jadi-jadian tersebut. Ritual yang berat jika tidak dituntaskan maka beresiko pelakunya menjadi gila seumur hidup. Nauzubillah min zalik ya kan. Berarti dia bisa ketangkap CCTV gitu maksudnya. Iya, kan udah banyak tuh. Kalau nggak salah di YouTube suka ada tuh kerekam babi ngepet. Ya. Nah, itu ternyata asal muasalnya dulu zaman Belanda. Ya, kita bisa tahu ya situasi zaman itu ya. Ibaratnya Susah. cuma orang tertentu yang bisa sekolah, cuma orang tertentu yang bisa makan enak kan gitu kan. Mungkin ada sebagian orang-orang yang nggak punya yang jadinya pendek pikirannya dan melakukan ritual seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang pesugihan sate gagak. Nah, ini sate gagak ini saya juga pernah tahu nih. Yang cerita lagi-lagi orang Kalimantan itu. Jadi dia jualan sate gagak di hutan. Burung gagak, Datang. Ustazah. Burung Hah? gagak. Burung gagak. Iya, harus burung gagak karena baunya itu memancing mereka datang. Jadi waktu itu yang diambil cuma 10 tusuk, dibayar pakai 100 ribuan
ngambil dari karung, seret, 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 oh berapa puluh lembar tuh yang dilempar ke yang jualan sate gagak ini. Itu benar-benar nanti saya kalau udah ketemu linknya saya kasih ke grup ya, biar benar-benar dilihat. Jadi orang Kalimantan yang ini, yang dia tuh benar-benar melakukan eksperimen banget, eksperimen nyata tentang hal-hal seperti ini di kampungnya. Jadi ritual pesugihan ini hingga sekarang masih dilakukan sebagian orang secara sembunyi-sembunyi. Pasalnya apa? Ritual pesugihan sate gagak ini cenderung mudah dan cuma mengandalkan nyali, benar. Yang penting nyalinya gede aja. Karena yang beli makhluk begituan, nggak pakai tumbal-tumbal mengerikan seperti ritual pesugihan lainnya. Di pesisir selatan pantai Jawa, ritual pesugihan sate gagak banyak ditemukan. Orang yang berminat melakukan ritual sesat ini akan mempersiapkan seluruh ubur rampe yang akan dilakukannya. Di antaranya adalah burung gagak hidup ya, arang, tungku, air panas, tusuk sate, pisau, dan kemenyan. Biasanya proses ritualnya akan dilakukan jam 23, jam 11 di tepi pantai. Pelaku ritual diwajibkan bertelanjang bulat sepanjang proses ritual sambil membaca mantra yang diperoleh dari dukun. Yang saya tahu sih kalau dari orang Kalimantan ini nggak pakai mantra, dia pakai kamera dan cuma nunggu aja dan bener datengin gitu ya. Sebelum kawasan genderuwo datang membeli sate gagak, sebelum kawanan genderuwo datang membeli sate gagaknya, para pelaku ritual akan diuji mental dengan hadirnya penampakan jin yang menyerupai makhluk-makhluk mitologi Nusantara, di antara seperti kuntilanak, sundel bolong, pocong, dan berbagai penampakan menyeramkan lainnya. Kalau dia nggak kuat, maka dia akan kabur dan ritual pun gagal. Menurut pengalaman para pelaku, jin yang mewujudkan diri sebagai genderuwo biasanya akan muncul di waktu lingsir wengi, yaitu jam 1 sampai jam 3, dengan membawa rombongan. Satu sate gagak bisa mereka hargai hingga ratusan juta tuh. Bahen, kita jual berapa tusuk, Bahen? Wallahu a'lam. Uang tersebut sumbernya dari mana? Itu yang kita tidak tahu ya. Jika pelaku ritual ingin lebih, biasanya dia akan bernegosiasi dengan para genderuwo untuk meminta sarungnya dan meminta bulunya. Sarung genderuwo dipercaya bisa membuat manusia menghilang dan tidak nampak dari pandangan orang pada umumnya. Sedangkan bulu genderuwo digunakan untuk media ilmu pelet yang terkenal dengan ajian buluh perindu. Pernah lihat nggak wujud buluh perindu? Kayak batang-batang sapu ijuk gitu. Apa Tapi itu dia bisa tanaman? gerak Terus sendiri ditanam. karena dia hitamnya itu hitam mengkilat. Ya kayak itu dah, nauzubillah ya. Itu ya, itu ritual pesugihan sate gagak. Selanjutnya pesugihan pakai kain kafan. Kafan penglaris penyedap rasa. Jadi kain kafan itu bisa jadi penglaris atau penyedap rasa. Ini biasa mungkin orang-orang yang usahanya makanan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Isu tentang penyedap rasa dari air liur yang diludahkan pocong sudah banyak terdengar di tengah masyarakat. Pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Tahen. Saya pernah di daerah sini, tukang nasi goreng. Jadi temennya adik saya sambil nunggu, ini nasi goreng ini ngantri mulu. Oh setiap 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 malam tuh pasti ngantri. Iseng-iseng dia lagi ngeliat ke atas, baju putih, kencingnya langsung ke penggorengan. Nauzubillah ya. Nah di sini mungkin Anda pernah mengalaminya langsung ketika membeli makanan di sebuah restoran yang terkenal sangat enak masakannya dan pembelinya rela antri berduyun-duyun, tapi kalau dibawa makan ke rumah rasanya nggak senikmat ketika Anda makan di tempatnya langsung. Biasa gitu kan orang bilang ya, kalau dibawa pulang nggak enak, dibawa pulang basi, kayak gitu kan. Nah, para pelaku ritual kafan penglaris akan diminta dukun untuk menggali kuburan dan mencuri kain kafan orang yang meninggal di hari-hari tertentu. Di Jawa Timur, kemampuan maksimal akan didapatkan ketika mencuri kafan orang yang meninggal pada hari Jumat Legi. Adapun di Jawa Tengah dipercaya bahwa orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon akan menambah daya ekstra kemampuan magis seseorang jika kafannya diambil. Setelah menjalani ritual mengambil kain kafan dan juga tanah kuburan, pelaku akan memberikannya kepada dukun. Lalu dukun ini menjalankan ritual khusus selama 24 jam untuk mengaktifkan ilmu setan melalui kain kafan tersebut. Setelah selesai diaktifkan, kain kafan dan tanah kuburannya akan diberikan kepada si pelaku ritual penglaris tadi. Tanah kuburan akan disebarkan di sekitar tempat usaha, sedangkan kain kafan direndam di kuah masakan dan air minum yang hendak dijajakan di pelanggan. Ciri tempat usaha yang menggunakan jasa liur pocong adalah tempatnya sengaja dibuat kurang cahaya atau remang-remang. Ya, dikenalin ya. Jadi kita nggak ngomong soal estetik ya. Remang-remang. Di depan tempat usahanya biasanya ada pohon yang sengaja disediakan untuk peristirahatan jin penglaris tersebut.
Ketika Anda rutin membaca zikir pagi petang, maka Allah akan membuat tubuh Anda peka. Oh, ya. Maka dipekakan alarmnya. Ya ini apa? Tiba-tiba ngerasa mual, pusing, matanya nggak nyaman, batuk-batuk nggak ada sebabnya, terus sendawa atau diare ketika sudah terlanjur memakannya. Jika tanda awal muncul, misalnya enek tiba-tiba ya, segera tinggalkan tempat tersebut. Karena apa? Itu udah alarm dari Allah dan bukan berarti Anda terkena gangguan jin, bukan, tapi alarm dari Allah. Jadi kalau misalnya, wah aku setiap das itu mual ya bla bla bla, bukan berarti orang itu kena gangguan jin. Insya Allah karena dia ada zikirnya tadi pagi. Gitu. Tubuh kita secara fitrah akan menolak segala sesuatu yang menimbulkan mudarat. Maka tatkala pembentengan tauhid ini mantap, tubuh akan bereaksi dengan langsung mengeluarkan zat-zat sihir yang tidak sengaja masuk ketika kita makan. Ini pesan penting supaya kita jangan sampai meninggalkan perkara wajib dalam syariat Islam dan hendaknya memaksimalkan amalan sunnah terkhusus zikir pagi petang untuk penjagaan 24 jam. Kenapa zikir harus pagi petang? Zikir pagi dijaga sampai petang, zikir petang dijaga lagi sampai pagi. Begitu. Tadi udah pakai kain kafan, sekarang pakai apa? Kancut penglaris. Astagfirullahalazim. Bagi pengusaha kelas menengah, penggunaan celana dalam untuk penglaris masih banyak dilakukan, terutama pengusaha kuliner yang punya gerobak di depan warungnya. Celana dalam yang dicuri haruslah yang masih dalam keadaan kotor dan bekas pakai, bukan celana dalam yang masih baru atau sudah dicuci. Dukun akan melakukan ritual khusus untuk memanggil jin penglaris melalui perantara celana dalam tersebut. Mereka mengambil kekuatan setan dari kotoran dan daki yang nempel di celana dalam. Ini benda kotor yang dirituali ini akan mengundang beberapa sosok jin yang dipercaya oleh para pelaku berwujud makhluk melata ya dengan lidah menjulur. Yang diambil dari jin itu adalah air seni dan kotorannya. Ketika mereka buang air, maka panci tempat masak itulah yang disediakan khusus sebagai jamban bagi para jin penglaris. Ya Allah. Panci tempat masaknya itu adalah jambannya mereka. Itu makanan orang-orang yang makan ke sono. Rebusan celana dalam ini hanya aktif selama 8 hari, 35 hari maksudnya. Jadi bisa dikatakan bahwa panci dan baskom sengaja tidak pernah dicuci, hingga kaldu dan lemak-lemak banyak yang tertinggal, dan memang sengaja didiamkan agar bercampur dengan celana dalam. Kalau selama 35 hari celana dalam itu tidak diperbarui, maka pelaku ritual akan ketiban sial. Dalam kata lain, jin penglarisnya akan marah. Seluruh pengaruh hipnotis pada makanan akan dihilangkan dan mereka sengaja membuat celana dalam mengambang ke permukaan hingga terciduk oleh sendok saat melayani pembeli. Jadi kalau ada yang ketahuan, berarti dia lagi telat tuh ngasih tumbalnya. Dari contoh fenomena di atas tadi, benarlah apa yang Allah firmankan dalam Quran di surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu cuma menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, kata Ibnu Katsir gini, ketika jin melihat bahwa manusia itu selalu meminta perlindungan kepada mereka, karena takut kepada mereka, jadi jin tuh jumawa ya, ternyata dia takut sama kita nih si manusia, mintanya sama kita juga. Jadi jin-jin itu semakin membuatnya menjadi lebih takut, lebih ngeri, dan lebih panik. Dimaksudkan apa? Supaya manusia tetap takut kepada mereka, dan lebih meminta lagi perlindungan kepada mereka. Kan suka ada ya di desa-desa, tuh makanya nggak dikasih sajen sih, jadinya banjir, tuh kan, makanya sial tuh, makanya jangan pernah lupa kasih sajen tuh di pohon itu dibikin takut kita gitu ya. Dan mereka udah senang banget lihat manusia tuh jadi taat untuk menjalankan hal itu. Jadi di sini seperti yang dikatakan oleh Qatadah sehubungan dengan makna firman tadi, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi maksudnya menambah manusia berdosa, jin pun makin menambah berani kepada manusia. Iya, ketika manusia menghinakan dirinya pada makhluk yang lebih rendah, maka Allah akan timpakan kesengsaraan dan penghinaan kepada manusia berlipat-lipat. Fenomena ini menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah dikutipkan tadi ya, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat menaklukkan jin secara mutlak. Kalau mereka ingin mendapatkan fasilitas dari jin, maka manusia harus menukarkan sesuatu yang dicintai untuk membuat si jin itu senang. Jadi pasti ada timbal balik.
Nah, sekarang sebelum kita ke ritual-ritual pesugihan lainnya lagi nih, dikasih kita solusi Qur'ani ketika rezeki seret. Nah, yang pada punya usaha didengarkan. Secara keseluruhan, orang yang melanggar Allah sama dengan menghilangkan agama dan dunianya. Ketika jiwa berani menerobos batasan-batasan Allah, maka dia sudah menghilangkan keberkahan entah di umurnya, rezekinya, ilmunya, amal, dan lainnya. Berkah di bumi menjadi berkurang karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus. Di surat Al-Jin ayat 16 dan 17. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yas'aluhu azaban su'ada. Dan jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak maksudnya. Untuk kami beri cobaan kepada mereka, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami sisa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Kemaksiatan adalah gembok yang membuat pintu rezeki tersendat. Catat ya ini ya. Yang jadi gembok, pengunci pintu rezeki adalah kemaksiatan. Yang bikin kebuka apa? Istighfar. Ya, kemaksiatan adalah gembok yang membuat pintu rezeki terkunci. Sementara pembukanya adalah, ya kunci pembuka rezeki adalah istighfar yang dilakukan terus-menerus. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan di dalamnya pula sungai-sungai untukmu. Subhanallah ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengisahkan sebuah teladan dari sahabat Nabi SAW yang membuktikan kebenaran ayat ini. Dan demikianlah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya suatu ketika beliau menaiki mimbar untuk beristisqa minta hujan. Beliau tidak banyak meminta kecuali dengan banyak istighfar. Di antara istighfarnya beliau membaca ayat ini ya, surat Nuh ayat 10. Maka di sini setelah dia baca itu, Umar pun berkata, aku telah meminta hujan menggunakan kunci-kunci pengendali langit yang dengannya akan diturunkan hujan. Rasulullah SAW juga memotivasi umatnya agar senantiasa beristighfar. Supaya apa istighfar itu? Dikasih kemudahan di setiap perkara. 1. Dikasih kemudahan di setiap perkara, lalu dilapangkan rezekinya. Jadi khasiat istighfar itu sebenarnya itu tadi. Diampunin, dikasih kemudahan di setiap urusan, dan dilapangkan rezekinya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Syekh Hasan bin Ahmad Hammam dalam kitabnya At-Tadawi bil Istighfar menceritakan kisah menarik yang didengar langsung dari seorang lelaki. Coba dibaca Mbak Hen. Salah seorang ikhwan pergi ke pasar. Salah seorang ikhwan pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Saat itu pasar penuh sesak dengan para pedagang dan pembeli. Dia menempati tempat yang sudah disiapkan untuk berjualan, memajang barang dagangannya dan duduk di samping dagangannya. Setelah sekian lama, orang-orang tidak ada yang membeli. Mereka datang melihat-lihat lalu pergi begitu saja. Padahal ketika itu ia sangat memerlukan uang dan tidak ada pilihan lain selain harus menjual dagangannya untuk memperoleh uang. Setelah waktu berlalu cukup lama dan tidak ada seorang pun yang membeli, ia pun merasa sedih dan mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terlintas di benaknya apa yang didengarnya dari salah seorang imam masjid yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa banyak beristighfar, niscaya Allah menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesusahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Dia lalu melepaskan lidah dan hatinya untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian dia bercerita, demi Allah, begitu aku mulai istighfar, orang-orang mulai berdatangan, berebut untuk membeli barang daganganku.
Yang satu menawar dengan harga tertentu, sedang yang lain menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya daganganku terjual habis dan hatiku benar-benar gembira. Wow, walhamdulillah. Aku pulang membawa uang hasil penjualan sedangkan kedua mataku tak henti-hentinya mencucurkan air mata mengingat kelalaianku selama ini melupakan harta yang sangat berharga, yaitu istighfar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kayaknya ini untuk saya banget, Ustazah. Makasih ya. Suruh dibaca langsung. Maka saat rezeki Anda merasa sempit, hamparkanlah sajadah, laksanakan sholat, minta hanya kepada Allah Ta'ala, dan bertawasullah dengan istighfar. Tak perlu melakukan ritual perjanjian setan yang sangat berat dan tidak masuk akal, beresiko tinggi, serta fatal akibat yang akan diterima di dunia dan akhirat. Masya Allah. Sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke ritual kedua, itu cekelan. Ini kita tentang pesugihan-pesugihan ya. Jadi tadi udah ketahuan ya, pesugihan butuh hijau, pesugihan apa tadi, sate gagak ya, butuh hijau, sate gagak, kiai molor, terus Nyi Blorong, babi ngepet, ngepet. Ada yang Om, mau Ahmad nanya Om. Penglaris, Kancut. Ada yang mau nanya? Om mau nanya nih Om. Monggo. Pasien aku mau bertanya nih ceritanya. Di daerah Cilacap kemarin katanya doi survei itu pesugihannya tuh bentuknya begini. Jadi setiap modal yang dikeluarkan itu dia minta 10%. Jadi kalau dia punya modal 1 juta, 10%-nya 100.000. Ya kan? Nah itu kan apa? Itu kan masih enteng gitu kan intinya ya kan. 100.000 masih bisa dikeluarin. Tapi giliran untungnya bisa sampai ratusan juta, 10%-nya kan harganya lumayan tuh. Nah, perjanjian sebelumnya 10% itu dia dulu harus disumbangkan ke yatim piatu, ke masjid, pokoknya disumbangkan lah. Nah, tapi setiap kali dia ketemu angka nominal yang 10%-nya itu jadi banyak banget, dia nggak mau apa ya, agak mikir untuk nyumbangin, kok sayang banget ya 100 juta misalnya buat yatim piatu gitu kan. Nah, tiap kali dia melanggar itu dia pasti kena kena bala gitu ya, gimana ya? Habis uangnya. Jadi ya apa bisa jadi langsung bangkrut, pokoknya ada aja musibahnya gitu. Nah, itu disebut pesugihan atau bukan tuh? Nah, cara dapatnya gimana? Perjanjiannya masih apa? Dia harus menyetor 10% itu. Ya, perjanjiannya antara si pemodal dengan apa? Oh, duitnya didoain katanya. Oh, Oh, sebelum jadi modal itu sama. duitnya didoain. Nah, yang ngedoain itu yang minta minta 10% itu. Berarti sama, pakai jin juga. Ada sih tuh fenomena kayak gitu di kampung Anda sendiri, di Lombok juga gitu. Dipakai apa? Dia harus ngisi di kotak musola gitu kan. Nah, setiap ngisi nanti di rumahnya ada lagi, pakai berkali lipat gitulah. Semakin banyak dia masukin, semakin banyak juga dia dapetin. Jadi sebenarnya mirip ya, tapi tetap ya itu judulnya tetap pakai jin juga. Nah, pasti kalau udah namanya kerja sama-sama jin, pada akhirnya kan tidak menguntungkan kan. Bahasanya ya kalau kita pakai syariat Islam kan cuma 2,5%, ya kan? Ya. Ini 10%. Ya wajar manusia ada saatnya dia merasa sayang mungkin ya. Tapi kan memang kalau Allah itu kan, kita ini kadang kita yang nakal, kadang kita nurut, tapi Allah tetap sayang sama kita. Sedangkan jin, kita nakal dikit kayak tadi misalnya dia nggak mau nyumbangin 10%, malah diporak-porandakan seluruh hartanya kan. Langsung dendam ke Sumat Ya, gitu ya. langsung kalau bahasanya Syekh mah barbar dia gitu kan. Dendamnya apa, pembalasannya lebih lebih dahsyat daripada perbuatan kita kayak gitu. Jadi jelas ya kalau misalnya memang itu tadi, pokoknya perserikatan dengan jin atau kerjasama dengan jin tuh tidak ada yang menguntungkan kita, malahan membuat kita itu rusak semuanya. Di harta kita dihancurin, di anak kita juga, di keluarga kita juga dirusak kayak gitulah. Jadi kemungkinan sih tuh pakai jin tuh Win kalau kayak gitu. Jadi karena Oh ini ya ya. apa yang bikin itu terjadi kan, tapi dia nggak pakai tumbal, ya. Tapi kan dia kemudian jadi dia ada rasa ketakutan kan ketika dia tidak melaksanakan itu, terus terjadi apa-apa pada Iya. hartanya kan. Nanti dia besoknya dapat lagi, dia akan ketakutan untuk menyumbang. Jadi dia menyumbangkan 10% itu bukan karena keikhlasan lagi, bukan karena niat sedekah, tapi karena takut hartanya ntar kenapa-napa gitu. Nah, Iya, enggak ya. berarti ya itu fix pesugihan juga gitu ya. Fix pesugihan karena dia pasti pakai jin. Jin itu tadi ya. Pokoknya bikin orang itu langsung kebales saat itu juga. Kalau orang bilang mah karma ya, padahal bukan sih, itu tadi
laha makasabat wa alaiha maktasabat, dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan. Tipu daya ya, kelihatannya kayak nyumbang. Ya, itu tadi. Iya. Pokoknya jin itu akan berbicara sesuai dengan pemahaman kita. Kayak kemarin adik Ani juga ngomong soal dia dikasih barang sama temennya. Tapi pakai bahasa logika gitu loh. Pokoknya di kita itu sebenarnya ada nomor-nomor yang sebenarnya cocok sama kita atau tidak, bla 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 kayak gitulah. Ani juga nggak ngerti istilahnya ya. Lalu terus barang apa yang dikasih? Saya lihat itu Wan, apa namanya semar mesem itu loh yang kayak kris kecil itu kan. Lah ini mah udah jimat saya bilang. Tapi dia bilang bukan jimat Kak, ini nomor bla bla bla. Iya pakai sama ente tuh ngomongnya pakai bahasa logika karena lo laki-laki. Kalau model ente dikasih ngomong pakai Islamistik lo nggak bakalan mau gitu, bener nggak? Jadi ke Iya, orang sesuai tadi, sama orangnya ya kan. iya orang tadi mungkin orang kelihatannya memang apa ahli ibadah mungkin, jadi deketin pakai pakai bahasa agama dengan Iya. pembatas 10% tadi gitu. Jadi dia Jadi saya merasa, Itu buat yatim, buat ini lagi nah gitu ya. iya, nauzubillah min zalik ya. Pokoknya itu tadi ya, maka kita benar-benar harus selalu berdoa pada Allah agar kita tuh jangan sampai melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Tuh, nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa Mbak Hen? Kenapa wajahnya seperti takut begitu? Enggak, saya pernah Ustazah itu ketemu sama orang, dia pertama kali, aku kan konsultan. Aku sampai ke luar negeri dipanggilnya, aku konsultan. Konsultan apa tante gitu. Ya aku konselor aja, aku suka itu. Ternyata dia dukun. Mm-mm. Dia bisa ngomong, saya nggak ngomong apa-apa. Aku tahu kamu tuh orangnya begini, begini, begini. Kamu tuh begini, begini. Kamu tuh terlalu begini, begini, begini. Kamu, gini. Tante tuh konsultan apa? Aku ngerti, makanya kamu itu coba deh baca Al-Fatihah 7 kali, nggak boleh putus. Tapi bacanya di malam hari, udah pas begini, pas begini. Nanti kamu bacanya lagi begini, begini, begini. Nah, kamu sholat kan? Nah, ini abis itu selesai sholat, begitu salam, kamu langsung Al-Fatihah 7 kali, jangan putus. Habis itu nanti yang ini dulu. Begitu saya belakangnya. Tante, lama-lama nih kalau saya tahu model tante begini nih, saya kabur loh menjauh. Gak mau sama tante. Hahaha. Itu dia bilangnya ke saya konsultan Iya, sampai luar negeri. dengan bahasa apapun ya, bilangnya konsultan. Terus Berarti dukun 4.0 tuh. iya, ada lagi membahasakan guru spiritual kan gitu kan. Aduh, macam-macam lah ya zaman sekarang ya. Tergantung orang yang dideketin. Baik, kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, kita masuk ke poin kedua, cekelan. Kita lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Kita lagi ngomongin 4 langkah, ya 4 hal yang membuat setan itu apa yang membuat kita terjadi kasus jinasab. Jadi pertama dengan jalan pesugihan, kedua sekarang cekelan. Apa cekelan? Tadi seperti Mbak Endah bilang ya, cekelan adalah suatu benda yang dipelihara manusia untuk suatu maksud dan tujuan tertentu. Ya, cekelan ini lebih familiar dikenal dengan istilah jimat. Cekelan mempunyai berbagai macam bentuk dan rupa, mulai dari kertas bertulisan wafak, huruf-huruf Arab, batu akik, gelang, uang koin, kalung, ikat pinggang, hingga cekelan yang tidak terlihat rupa fisiknya yang ditanam ke dalam tubuh seseorang, yaitu seperti susuk, atau ditanam di setiap sudut rumah untuk menjaga keluarga dan harta dari serangan goib katanya. Biasa tuh malah manggil gitu ya. Orang yang punya cekelan atau jimat berarti telah melakukan perjanjian kontrak dengan setan, di mana semasa hidupnya orang itu akan selalu dibantu setan sesuai fungsi dan tujuan cekelan yang dia miliki. Dan Islam sangat melarang keras pemakaian jimat dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah melihat di lengan seseorang pria gelang yang dinampakkan padanya. Ini kalau dalam kitab Tauhid gelangnya itu dari kuningan ya. Pria itu berkata bahwa gelang itu terbuat dari kuningan. Lalu beliau berkata, untuk apa kau pakai ini? Kata Rasulullah. Malah pria tadi menjawab, untuk menangkal penyakit, kata dia. Lantas Nabi bersabda, gelang ini justru akan membuat kamu semakin lemah, kata Rasulullah. Buang. Kalau kau mati dalam kondisi masih pakai gelang ini, engkau tidak akan beruntung selamanya. Sekarang teman-teman saya tanya, gelang, kalung, ada kan yang dibilang buat nangkal penyakit? Dan mahal itu, tak? Nah, ngeri nggak? Mahal. Udah belinya mahal, ya pakai ngutang pula. Yang dibayar nyicil. Kalau masih pakai itu, kita nggak akan beruntung juga di akhirat. Rugi berapa kali lipat tuh? Rugi dunia, rugi akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dalam riwayat ini disebutkan, mana alaqa tamimatan faqad asyroka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, dia sudah syirik. Walaupun kita bilang kita nggak percaya ya, dikasih, diambil, tetap
Berarti Apa kalau deh? dikasih langsung buang gitu. Buang, langsung buang. Itu Datuk nggak usah juta-jutaan loh terima. harganya. Datuk nggak usah terima. Dengan dia ngasih kita terima, udah akad itu. Nauzubillah kan. Nggak mau, langsung aja kita biarin, bodo amat. Bahasanya kalau sekarang kita dikasih perasaan nggak enak nolak, bener nggak? Ya, Balikin Kita apa? sama Balikin. manusia, kita jadinya sama Allah, urusannya kita sama Allah loh masalahnya. Balikin apa gimana Ustazah? Balikin ke orangnya boleh. Nggak Kalau sopan, tapi nggak kalau sopan. kalau emang udah ada sekarang ya dimusnahin aja, dimusnahin. Surat-surat taubat dan musnahkan. Dalam kepercayaan mereka, orang yang memiliki jimat dan menikmati seluruh fasilitas yang diberikan, maka saat dia mati nanti, ruhnya akan diculik oleh setan untuk diperbudak di alamnya sampai hari kiamat tiba. Benar nggak hal itu? Nah, ada nggak istilah kayak gitu? Ada orang bilang kayak gitu. Sekarang kita selidikin. Sekarang kita perjelas lagi. Benar nggak ruh orang itu disandera sampai hari kiamat? Sekarang kita kasih judul, jin itu tidak dapat menculik dan memperbudak ruh manusia yang sudah mati. Itu kita pegang ya. Jadi kalau ada orang bilang, ih Sukmanya disandera, orangnya koma misalnya, apalagi udah mati, ini dia nggak mati sebenarnya, tapi rohnya itu diperbudak di alam jin. Saya juga pernah dengar kayak gitu, sempat saya mempercayai hal itu ya, tapi ternyata tidak. Kalau udah mati ya sudah, nyawanya dia ada di tangan Allah. Menculik ruh berbeda dengan menculik jasad manusia ketika dia masih hidup. Sedangkan mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa orang yang mengadakan perjanjian dengan bangsa jin, maka ruhnya akan diculik setelah kematiannya dan dibawa ke alam jin untuk dijadikan budaknya mereka. Anggapan semacam ini adalah sebuah kedustaan dan kekeliruan yang sangat besar. Bagaimana mungkin jin bisa menculik ruh manusia, sedangkan jin sendiri tidak mengetahui perkara gaib tentang datangnya ajal. Kan jin sama kita sama-sama makhluk. Kok bisa dia nyulik jiwa kita? Nah, nggak mungkin kan? Maka di sini Allah Ta'ala membongkar kelemahan bangsa jin dalam Quran. Di surat Saba ayat 14. Di sini, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, jadi pas Nabi Sulaiman mati tuh jin-jin gak ada yang sadar dia mati. Sampai bertahun-tahun, bayangin. Jadi Nabi Sulaiman lagi duduk di singgasana nih Mbak Hen, sambil megang tongkatnya. Kalau tongkatnya raja kayak apa sih kokohnya? Nah, tongkatnya itu sampai dimakan rayap tuh jin gak ada yang tahu. Begitu udah habis dimakan rayap, jebret, jatuh, baru jasad Sulaiman, baru mereka tahu udah lama Nabi Sulaiman meninggalnya. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah ini? Jin yang katanya tahu hal gaib aja nggak tahu kalau Nabi Sulaiman tuh udah meninggal lama gitu loh. Ya, di surat Saba ayat 14, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, jin-jin itu baru tahu bahwa kalau sekiranya mereka tahu yang gaib, tentulah mereka pasti akan tetap dalam siksa yang menghinakan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang jin-jin tahu gaib, enggak juga. Ya, enggak juga mereka tahu yang gaib. Terus gimana orang yang tahu kapan bapaknya meninggal? Ya mereka mungkin dapat dengar-dengar curi berita dari langit gitu ya. Tidak semua hal dia tahu sebenarnya. Perlu kita ketahui bahwa jin yang ditaklukkan Allah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam adalah jin yang berkelas. Paling tua, paling besar, paling durhaka, paling kuat, dan paling cerdik. Mereka semua adalah sekumpulan jin ifrit yang sakti. Gitu ya. Yang sakti aja nggak tahu bahwa Sulaiman meninggal. Apalagi zaman sekarang jin ecek-ecek gitu loh. Jangan pernah takut sama mereka. Insya Allah kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tuh lebih baik dari mereka dari segi penciptaan. Gitu ya. Jadi di sini jika sekelas jin ifrit tidak tahu kapan datangnya ajal seorang manusia, apa kabar dengan jin kroco yang nggak sesakti mereka gitu. Nggak mungkin ruh manusia diculik oleh jin saat kematiannya. Dalil lainnya menunjukkan bahwa bangsa jin tidak tahu perkara goib, khususnya perkara kematian, dan yang berkaitan dengannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, adapun orang munafik dan kafir akan ditanyakan kepadanya apa yang engkau katakan tentang orang itu yang diutus oleh Allah. Dia menjawab tidak tahu. Dulu aku pernah mengatakan apa yang dikatakan orang, maka dikatakanlah kepadanya engkau tidak memahami apapun dan tidak membaca Al-Quran. Orang itu kemudian dipukul keras dengan palu dari besi. Menjeritlah dia dengan satu jeritan yang didengar oleh semua yang berada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Jadi artinya
Di dalam kubur pun siksaan-siksaan yang dialami oleh penghuni kubur itu cuma bisa didengar cuma bisa didengar oleh hewan. Jin aja nggak bisa dengar gitu loh. Ya, nih saya coba lihat kayak di Lombok sedikit-sedikit kalau sakit ketemu sama keluarga meninggal terus dipertus rambut. Nah, benar banget dipertu. Ya dulu tuh ibu saya suka gitu Mbak Eka. Saya sampai marahin. Woi, Mama, saya bilang gitu kan. Anak yang ngajar tauhid, emaknya main pertu-pertuan, bagaimana sih ceritanya? Saya bilang gitu. Pertu apa Ustaz? Jadi Pertu. gini, dia ngambil rambut kayak seikat gitu ya, ntar dicetuk gitu. Ya, kalau dia bunyi tetok, itu berarti dia ketemu sama orang yang udah meninggal. Kalau dia nggak bunyi, nggak cari lagi. Mungkin ketemu sama kakeknya, giniin, nggak bunyi. Mungkin ketemu sama neneknya, seret, bunyi, cetek. Oh, berarti sama neneknya ini ketemu gitu. Gitu kan Mbak Eka ya? Bilangnya saya Iya, per. Om. Masih nggak tuh sekarang tuh di Lombok kayak gitu? Masih, mertua saya juga kayak gitu. Aduh, ibu saya udah saya gituin Mbak Eka. Apaan sih pertap tuh saya gituin. Itu enggak soalnya Kalau sekarang ini dari Lombok soalnya minta doa ya minta doa nggak usah pakai pertu mak saya gituin ke mama saya. iya, kalau di Jawa Emang ada seperti itu, cuma tidak untuk apa? Keyakinan seperti itu. piye jadi gimana maksudnya? Ya sama ditarik-tarik gitu kepalanya. Rambutnya ditarik, bunyi ceduk-ceduk itu katanya untuk mengurangi sakit kepala itu kalau di Jawa. Oh, kalau itu saya tahu Mbak. Ini kalau di Lombok kayak gitu tapi dia istilahnya ketemu sama orang yang udah meninggal gitu. Pakai cara gitu. Emang kalau yang dibilang buat ngilangin sakit kepala emang saya juga pernah lihat. Saking sakit kepalanya di kejadian di pesantren nih Mbak Eka. Saya di pesantren Nurul Hakim dulu di Kediri, Lombok Barat. Ada tuh kakak kelas saya sakit kepala banget dia dicetukin gitu kan Mbak Yulia. Kecabut itu rambutnya, nangis dia sakit banget. Ngeri banget. Mbak Yulia welcome back. Aku senang kamu balik lagi. Mbak Yulia baca nomor 3 santet. Santet. Santet adalah ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Secara umum, santet terbagi menjadi 2 garis besar, yakni santet kasar dan santet halus. Santet kasar adalah santet yang menggunakan racun dan ramuan tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi tubuh hingga kematian. Sedangkan santet halus adalah santet yang menggunakan piranti gaib seperti pusaka, jin kodam, al-ain, gendam, dan lain sebagainya. Ada pelajaran menarik dari firman Allah Ta'ala, dan mereka mempelajari sesuatu sihir yang membahayakan diri mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Orang yang belajar dan mengamalkan ilmu sihir, khususnya santet, sesungguhnya mereka sedang menjalani proses bunuh diri. Banyak contoh yang kami temukan di lapangan mengenai pengaruh santet yang berbalik menyerang orang-orang yang mengirimnya. Di antaranya adalah seorang pria parubaya yang kami temui di wilayah Cilacap. Saat kami datangi rumahnya, pria itu menjadi setengah linglung dan sering kejang. Hasil pemeriksaan medis pria tersebut dianggap normal karena tidak ditemukan penyakit sama sekali. Usut punya usut, ternyata dia pernah hendak mencelakai orang lain yang membuatnya sakit hati dengan melemparkan santet tanah kuburan di atas rumahnya. Ternyata keadaan berbalik. Bukan calon korbannya yang gila, tapi malah dirinya sendiri yang dibuat hampir gila karena ulah jahatnya itu. Maka saya nasihatkan kepada para pembaca sekalian, terkhusus bagi pembaca yang masih berkecimpung di dunia sihir dan pesantren, bertaubatlah sebelum terlambat. Karena demi Allah, sihir yang diluncurkan ke korban cepat atau lambat akan menyerang diri pengirimnya atau menyerang orang-orang yang paling disayanginya. Insya Allah, pembahasan santet akan lebih diperdalam di buku saya berikutnya. Ya, jadi santet itu ternyata ada 2 ya, ada santet kasar dan santet halus. Yang biasanya eh, apa namanya? Yang biasanya kita kenal sih santet halus ya, yang dia pakai
kodam, pakai ain, pakai gendam dan sebagainya. Dan sebenarnya Allah Ta'ala udah berfirman di surat Al-Baqarah 102, wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum. Yang mereka pelajari itu gak ada sama sekali manfaat buat mereka, malah membahayakan mereka sendiri. Tapi kok mereka benar-benar meluangkan waktu banget mempelajarinya. Kenapa? Itu tadi karena syahwat ya, hawa nafsu. Makanya kalau kita kuat penjagaan kita, insya Allah. Ini juga pernah ada ceritanya, saya mungkin pernah ceritain juga ke teman-teman. Dia itu baru kerja di tempat, pokoknya restoran besar lah. Ini nyata banget. Dan ternyata dia udah sering dengar, katanya karyawan-karyawan itu suka ada yang meninggal lah setiap tahunnya. Dan ketika dia bekerja baru berapa bulan, dan dia orang ini rajin tahajud, rajin ngaji Quran, bla 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 bla. Dan dia selalu didatangi oleh makhluk tinggi gede hitam lah setiap malam. Sampai dia akhirnya beraniin diri nanya, ngapain kamu datengin aku terus? Kata si jin itu, aku ditugasin ngambil kamu. Tapi gue nggak bisa-bisa nih, lu ngaji mulu, panas aku, kata si orang itu, kata si jin itu. Ya kamu gak usah ngambil ngambil saya nggak punya urusan sama kamu. Iya, tapi aku kan disuruh sama Tuanku untuk ngambil kamu, katanya. Om Sai suaranya hilang. Ke mute, ke mute. Kenapa, saudara-saudara? Ayo, ada Unsa yang suaranya mendadak hilang, ada yang masuk ke grup, coba cek. Mbak siapa nih ya? Cek, cek, Iya, cek, cek. Aman, cek. Ah, Sai, hello. kedengeran nggak? Sekarang udah alhamdulillah. Kalau Ada udah tadi juga, itu hilang. sekarang udah oke. Dianya nggak ke mute loh, padahal. Emang iya, itu nggak dipencet mute juga. Tapi langsung mendadak hilang di saat Gitu ya. Jadi kata ada Mbak Endah juga yang nggak bisa masuk lagi, ternyata di grup ada. Subhanallah. Nah, itu si laki-laki bilang, kamu balik kembali ke yang ngirim kamu. Ambil aja dia, jangan gue, kata si karyawan tadi. Begitu. Akhirnya tuh hilang kan jin itu, besoknya bosnya meninggal. Gitu. Nauzubillah ya, walau alam bisawab. Jadi gitu ya. Jadi insya Allah penjagaan paling menguntungkan, penjagaan yang paling kuat adalah penjagaan Allah. Kalau orang itu pakai jin, iya kalau lagi menang. Kalau jinnya pas lagi kalah sama jin lain, gitu kan. Dan kalaupun dia menang, kita ntar yang jadi budaknya dia. Nauzubillah. Jadi sekali lagi semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dari kesyirikan-kesyirikan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah itu tadi santet ya. Sekarang nih, padahal Mbak Enda penting banget buat dengerin ya. Yang keempat, pusaka. Seperti kata Mbak Enda tadi, pusaka itu hampir sama dengan cekelan. Bedanya, nih bedanya Mbak Hen, ya, ntar Mbak Hen tolong jelasin ke grup. Cekelan itu melekat pada tubuh dan rumah pemiliknya. Cekalan itu melekat pada tubuh dan rumah si pemiliknya. Kalau pusaka diletakkan di tempat yang dihususkan dan nggak harus dibawa kemana-mana. Menurut kepercayaan orang kejawen, pusaka ada yang berisi setan atau jin khodam, ada juga yang berisi ruh orang soleh yang sudah meninggal, kata mereka. Dengan adanya kepercayaan itu, akhirnya timbul fenomena Rijalul Goib. Ya, adik saya Rijalul Gat, ini Rijalul Goib ya. Yang membimbing dan memberikan informasi ramalan melalui media pusaka. Jadi kata mereka nggak sirik, kenapa? Ruh orang soleh, bukan jin ini, kata mereka. Menurut teman-teman gimana? Ruh orang soleh kah atau jin? Jin. lah, ya kan? Ruh Iya. orang kalau udah meninggal udah nggak ada urusan sama kita. Di alam Ngapain barzah. urusan manusia? Dia jadi di alam kubur ya kan? Nah, bagaimana Islam menanggapi fenomena ini tentang pusaka yang katanya berisi makhluk gaib dan yang ikut menyertai si pusaka tadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ada beberapa poin yang harus kita bahas. Pertama, kita harus kenal dulu perbedaan antara jin khodam dan jin korin. Ya, teman-teman boleh catat. Perbedaan antara jin khodam dan jin korin serta tugasnya. Itu yang harus kita ketahui. Itu Ya. udah masuk yang B, Ustazah Iya. ya kan? Kita Ustazah pun. dulu. Dua hal yang harus kita tahu adalah satu, kita harus tahu tentang perbedaan jin khodam dan jin korin serta tugasnya. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan rijalul goib yang biasanya katanya menghuni beberapa pusaka-pusaka. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada di grup Ustazah. Saya bacain ya.
Boleh. Tunggu sebentar. Dari Mbak Endah. Umsai, pernah dengar dulu sewaktu saya kecil ada kerabat yang pergi haji sampai berkali-kali. Apa? Waktu kecil Mm-mm. ada kerabat yang pergi haji sampai berkali-kali. Mbak Endah maksudnya gimana ini? Mbak Endahnya udah nggak bisa masuk lagi ke sini. Sedih kan? Nanti di grup aja ya jawabnya Iya, Ustaz di ya. grup aja deh. Nanti bilang di grup Mbak, maksudnya gimana nih Mbak yang jelas Oke, gitu oke. ya. Mungkin maksudnya pergi haji berkali-kali tapi ruhnya kali ya. Soalnya banyak berita kayak gitu. Mbak Eka, kita di Lombok juga gitu kan? Iya, iya. Iya, Iya, Biasanya ini yang kayak gitu tuh apa? Tuan guru gitu iya. loh kalau di sini ya. Katanya tuan padahal guru. Mbak Endah ini ada di NTT loh, bukan di Jawa, bilangnya gitu. Kayak tuan guru kita kan yang tuan guru Pancor yang dulu ya, yang Iya, kakeknya tuan iya. guru Bajang kan, yang Iya, katanya suka iya. mengimami sholat berjamaah di Gunung Rinjani, katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang suka diliatin di Mekah, katanya orang-orang sih kayak gitu. Katanya begitulah ya. Sedangkan Nabi aja kita nggak pernah dengar begitu ya, Cin. Ya, Baik, sekarang kita ke poin B. Kita harus kenal sama yang namanya jin korin dan jin khodam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia secara umumnya belum tahu, ngaku. Udah tahu belum, Bahen, perbedaan jin khodam dan jin korin? Belum. Nah, nggak biasa yang tahu. berkecimpung di dunia spiritual, udah sering dengar istilah kayak gini nih, istilah jin khodam sama jin korin. Sekarang kita insya Allah kita akan bahas tentang khodam. Ya, kita udah pernah kan ya, udah bahas tentang khodam, tapi mungkin masih tersisa satu pertanyaan lagi. Dari kita, apa sih, siapa sih sebenarnya korin itu? Nah, Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab mereka, Al-Musnad dan As-Sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, setiap kalian sudah diciptakan Allah satu pendamping dari kalangan jin dan satu pendamping dari kalangan malaikat. Jadi setiap kita nih, Masya Allah ya, setiap kita udah diciptakan, kita tuh udah satu paket. Ada jin dari kalangan, ada pendamping dari kalangan jin, ada pendamping dari kalangan malaikat. Nah, seperti disebutkan di dalam hadis, korin secara bahasa artinya pendamping. Korin itu pendamping. Korin dari malaikat, tugasnya ngapain? Nyuruh kita berbuat yang baik. Korin dari bangsa setan, nyuruh kita berbuat yang jahat. Pernah nggak ngerasain di hati kita, sholat, sholat udah azan tuh. Kadang-kadang hati kita lagi, bentar dulu masih panjang. Bener nggak? Nah, Benar-benar. itu saling ngomong kan, itu mereka gitu loh. Sedekah, sedekah, cepetan mumpung ada rezekinya. Satu lagi, ntar dulu lihat dulu kebutuhan, takut ntar kurang. Nah, itu kenapa disebut khonnas di surat surat An-Nas. Kenapa disebut khonnas? Tabiat setan yang ada dalam diri kita manusia. Ya, khonnas, bukan setan yang kucluk, 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 pocong, bukan. Jadi tadi ya, bangun jam 2, udah mau bangun nih. Lagi ada yang bisikin lagi. Cek WA dulu bentar. Cek WA. Cek WA, ketiduran lagi. Aduh, gitu ya. Nah, Siapakah sini itu? Siapakah itu begitu? saya Ya, lagi ngomong diri saya sendiri. Saya. Pokoknya kita nih ngegibahin diri sendiri kita nih pokoknya ya. Barang siapa yang amalnya lebih condong kepada ketaatan dan kebajikan, maka Allah akan menjadikan malaikat sebagai pendamping baginya untuk selalu nolong dia dalam kebajikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tergantung kita nih, ada usaha kita untuk membiasakan untuk baik atau tidak gitu loh Mbak Hen. Kalau kita udah biasain ke baik, Allah kuatin nih malaikatnya di sini buat membimbing kita dalam kebaikan. Barang siapa amalannya lebih condong kepada kelalaian dan kemaksiatan, maka Allah akan jadikan setan sebagai pendamping dia. Maka dia semakin tenggelam dalam kemaksiatan tersebut, dalam kelalaian tersebut. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pengasih, maka kami akan menjadikan setan sebagai pendamping setianya. Berarti sekarang lagi-lagi the choice is yours. Ya, pilihan ada di tangan kita. Pengen malaikat yang dampingin kita atau pengennya setan. Kita harus usaha keras dulu. Susah nggak? Susah. Baik Kak, susah nggak baik Kak? Ngelawan ngantuk harus ngaji. Ngelawan ngantuk Ya, tahajud. Terus sholat susah tepat banget. waktu. Terus ngajinya jangan cuma sehalaman. Susah nggak? Susah.
Tapi kalau kita paksain, kalau kata ulama, mah kata ustaz-ustaz saya di pesantren, doanya Allahumma paksain gitu. Yang suka ini itu kadang maghrib, padahal udah tahu waktunya mepet gitu. Nah, Ada aja belum ini gitu. nah, Ujung-ujungnya ya udah di ujung akhirnya maghribnya. betul itu. Betul sekali. Nah, sekarang di sinilah kita akan tahu ya perbedaan antara korin dan kodam. Pertama, perbedaannya apa? Setiap manusia punya korin, tapi nggak semua kita punya kodam. Itu loh. Itu ya Mbak Hen. Perbedaan korin dan kodam ya. Setiap manusia punya korin, mau dia manusia yang soleh pun, sampai dia nggak soleh pun, dia punya korin. Bahkan para nabi pun punya korin yang selalu mendampingi dia. Ya, maka jadi juga ada dalilnya. Ketika dari Aisyah beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah pernah pergi dari sisinya di suatu malam. Aisyah bertanya, aku cemburu pada beliau. Lalu tiba-tiba beliau datang dan melihat apa yang aku perbuat. Maka beliau pun bertanya kepadaku, hai Aisyah, kenapa kau cemburu? Gimana bisa orang seperti itu tidak cemburu pada orang sepertimu? Kata Aisyah. Terus kata Rasulullah, apakah engkau telah dikuasai oleh setanmu? Lalu aku tanya lagi, apakah ada setan pada diriku? Wahai Rasulullah, kata Aisyah gitu loh. Aku punya setan nih. Kata Rasulullah, iya, semua manusia punya setan. Tuh kata Rasulullah. Jadi kita kalau ngomongin, kalau kita bertanya, kapan sih kita nggak digodain sama setan? Nggak bisa bilang kapan. Emang udah dalam diri kita setan itu gitu. Ya. Terus kata Aisyah, emang aku punya setan? Kata Rasulullah, punya. Semua manusia terdapat setan. Lalu kata Aisyah lagi, termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, termasuk diriku, kata Rasulullah. Tapi, kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah menolongku hingga dia masuk Islam. Jadi hanya korinnya Rasulullah yang masuk Islam. Ya, pendamping dari kalangan jin, ya dari kalangan setan yang mendampingi Rasulullah itu udah masuk Islam. Nah, kita nih yang ngeri ini, ya kan? Nah, jadi dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap manusia pasti punya korin dan selalu mengikutinya. Sedangkan kodam, tidak semua manusia punya kodam. Gitu ya, Mbak. Kalau nanti ada orang nanya ke Mbak Heni, Mbak Hen, apa sih bedanya korin sama kodam? Bilang gini, semua manusia, mau soleh, mau tidak, dia punya korin yang mendampingi dia dari lahir. Bahkan para nabi, orang soleh, Rasulullah pun punya. Gitu ya. Tapi Rasulullah udah diselamatin sama Allah dari korinnya sendiri. Nah, kalau kodam, nggak semua orang punya kodam. Kenapa? Kodam itu dicari, Mbak. Kalau ini kan korin emang Allah yang kasih. Dan itu Nah, pasti ada dari malaikat sama dari itu ya, iya, dari jin. Ada iya. dua pasti. Di kalangan malaikat sama kalangan jin. Kedua, korin itu udah Allah yang kasih, udah Allah yang tetapkan untuk mendampingi manusia sejak lahir. Sedangkan kodam pasti lewat ritual. Ya, jadi kalau korin Allah yang kasih sejak kita lahir, kalau kodam manusia yang nyari lewat ritual dan perjanjian-perjanjian tertentu. Yang ketiga, korin dari bangsa setan nggak bisa diusir, tapi bisa dikendalikan. Jadi kita nih, setan dalam diri kita, nggak bisa kita usir. Itu yang dibilang khonnas itu. Min syarril waswasil khonnas. Bisik-bisik terus dia pasti. Bisikin biar kita nggak ibadah, bisikin biar kita jangan maafin orang, bisikin biar kita dendam sama orang, bisikin biar kita julid, bisikin biar kita dengki, biar kita ngeluh, nggak bersyukur. Saya pun tidak luput ya, kita semua pasti. Nah itu nggak bisa kita usir. Kalau di ruqyah nggak bisa diusir. Kita yang mengendalikan. Kita yang nundukin. Kalahnya dengan apa? Kalahnya dengan tauhid. Tauhid yang lurus, amal yang benar, hati yang selamat, insya Allah. Makanya kenapa kita selalu ngomong soal tazkiyatun nafs? Nah, kemarin saya lihat videonya Sarah Wijayanto. Udah tahu Sarah Wijayanto? Yang di Indigo Parah. Ya, dia bilang waktu dia ketemu sama iblis yang jahat itu, jadi bahasanya dia itu nyambung banget sama tazkiyatun nafs kita. Jadi iblis itu kalau deketin manusia itu dia akan menyelidiki kelemahan manusia itu dari sisi apa namanya nafsunya. Dari sisi jeleknya manusia itu akan dibangkitin sama si iblis. Misalnya dia tuh akan orang ini lemah di rasa sombong misalnya, sombongnya dibangkitin. Orang ini punya simpenan perasaan kecewa, yang kecewa itu yang diapi-api, yang dikompor-komporin gitu loh. Jadi kenapa tazkiyatun nafsu penting? Jangan sampai perasaan-perasaan negatif yang kita pendam itu jadi bahan bakarnya mereka.
Jadi kadang-kadang orang kena gangguan jin itu juga karena dia masih menyimpan perasaan yang jelek dalam hati dia sendiri. Biasanya ke siapa? Biasa ke keluarga. Yang paling efek itu ke keluarga, orang terdekat, entah ke suami atau ke orang tua atau ke anak. Gitu ya. Jadi, tapi kalau khodam bisa nggak diusir? Bisa banget. Korin nggak bisa diusir, khodam bisa diusir. Kenapa? Karena mereka adalah penjajah yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk jadi pendamping manusia. Jadi Allah tidak pernah menetapkan mereka sebagai pendamping kita. Dalil bahwa Quran bisa ditunjukkan itu tadi hadis marfu tadi ya yang kita Rasulullah SAW tadi. Nah, maksudnya mengendalikan di sini adalah dapat mengekang hawa nafsunya dari bisikan setan, bukan mengendalikan setan lalu manfaatkan untuk ilmu raga sukma segala macam enggak. Jadi kalau kata Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang beriman dapat mengendalikan setan, sebagaimana dia mampu mengendalikan untanya dalam perjalanan. Dikendalikan maksudnya bukan kita jadiin setan itu sebagai khodam kita suruh ngapa-ngapain, bukan. Tapi kita mengendalikan, maksudnya dia nggak berhasil menggoda kita. Dia nyuruh kita jangan tahajud, kita tahajud. Dia nyuruh kita jangan puasa, kita puasa. Itu maksudnya. Ya. Yang ketiga tadi ya, korin nggak bisa diusir, khodam bisa diusir. Yang keempat, korin tidak menurun pada anak cucu. Karena emang kita udah dikasih sama Allah setiap kita lahir udah dipaketin sama Allah. Jadi bukan kita yang nurunin. Sedangkan jin khodam menurun pada anak cucu untuk dijadikan majikan baru dan sebagai walinya. Yang kelima, bangsa malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi korin atau pendamping manusia, tapi tidak ada satupun malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi khodam yang bisa disuruh dan diperjualbelikan oleh dukun. Jadi kalau ada orang bilang dia khodamnya malaikat, jangan percaya. Tidak ada ceritanya manusia punya khodam malaikat. Kira-kira seperti itu. Nanti kita masuk ke peran jin korin dalam menyesatkan manusia. Apa korin bisa menyesatkan? Bisa banget. Ini Syai, sebelumnya, sebelum mudahan nih biarin aja yang Apa? dari Mbak Eka, ada Mbak Eka. Sudah ikutan kelas RPJL, apa bisa nanti tadi hilang? Iya benar. Udah Kita ikut. manusia kan begitu. Yang jadi musuh kita siapa? Iblis dan anak cucunya. Dan iblis diusir dari surga gara-gara apa? Gara-gara sombong. Dan kita udah tahu di hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sombong adalah selendangku. Ya, jubahku kata Allah. Nggak ada yang berhak memakai itu kecuali aku. Jadi kita kalau mau dibikin sama setan biar kita dibenci, biar kita ibaratnya renggang hubungan kita sama Allah, dibangkit-bangkitin lah sombongnya kita. Kita semua punya bibit kok. Bibit sombong tuh ada, ria segala macem, ya kan? Makanya semua kita mau paling pinter kek, mau paling bodoh, paling rajin atau paling males, semua ada setannya. Nah yang ngeri tuh kalau makin banyak kita ibadah, harus makin dijaga tuh hatinya. Kenapa? Akan ada perasaan jumawa sendiri dalam hati. Orang belum muji pun kita udah merasa, bangga banget gitu, masya Allah, soleha banget Bahaya, gitu bahaya. ya. Udah sebulan loh gue tahajud mulu gitu. Besoknya bablas langsung. Bahaya. Terus dijadiin Ustazah, status. Nah, jadi ya adem banget. Alhamdulillah udah sebulan puasa. Kan main ya. Kenapa Mbak Hen tadi mau nanya apa Mbak Hen? itu ini kan kalau yang dulu waktu kecil ngaji itu kan kita diajarinnya ada malaikat yang dampingin, pencatat itu kan amal baik, amal buruk. Ini mah beda lagi kan gitu kan. Beda Berarti Bu. ada banyak yang ngikutin kita ya kan? Oh banyak banget. Makanya Anda bilang kalau kita lihat film Korea, film Barat yang bos yang didamping oleh bodyguardnya banyak, itu kita udah dari dulu begitu. Cuman Oh, nggak kelihatan, bahaya ya. keren kan? Keren Kalau banget. kita ngelihat kita mungkin kabur sendiri ya. Nah, Allah udah. Jadi sejak bayi itu udah ada pendamping dua, ya kan? Belum lagi kalau kita udah balik itu ada malaikat pencatat amal buruk, pencatat amal baik. Jadi pasti di samping kita kan. Dan di Ar-Ra'd ayat 11 juga Allah Taala berfirman, pada manusia Allah berikan malaikat-malaikat yang menjaga mereka siang dan malam bergantian. Berarti nggak ada loh celah kosongnya mereka. Sip-sipannya itu selalu ada. Terus kita malas berdoa gitu. Hmm. Belagu Dan, banget kan ya. dan semuanya nggak ada yang resign ya kan? Semua pada betah nemenin kita. Nggak akan ada pulang kampung nggak balik lagi. Nggak ada. Tapi kapan mereka menjauh dari kita, Mbak Hen? Kalau kita lagi marah, kalau kita lagi keluarin kata-kata yang kasar,
Makanya Nabi bilang di dalam hadisnya, Muslim itu bukannya berkata-kata kasar, bukan yang berkata-kata jorok, bukan yang suka marah-marah. Sebenarnya isyarat dari Nabi, kalau lu ngaku Muslim, apalagi ngaku beriman, jangan ngomong kasar. Kalau ngomong kasar, malaikat menjauh. Yang mendekat siapa? Setan. Python. Cakep banget kan? Nabi kasih kita amalan, suruh jaga wudhu. Sebenarnya Nabi gak usah ngomong gini, kalau kamu nggak jaga wudhu, kamu diktin sama setan, loh, nggak perlu. Karena kayak kata Nabi, taruh fikum amro ini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma'in tambah satu hima, kamu pegang aja itu keduanya, lantadilu abada, kamu nggak akan tersesat selamanya, kata Nabi. Itu Nabi yang ngomong ya, manusia yang tidak pernah berdusta, yang bahkan musuh pun pakai kata-kata beliau. Bahkan Yahudi pun kalau nyari hakim kepada beliau, yakin karena beliau itu pasti adil. Itu Yahudi. Kata Nabi SAW, main sama satu bihim lantadilu abada, kalian nggak akan tersesat selamanya. Apa kata Nabi? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Apa sunnah Nabi? Pelajarin. Makan pakai tangan kanan. Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri? Pokoknya jangan. Jangan ya, Dik ya, Keluar jangan. rumah, baca doa. Kenapa harus baca doa? Udah dia pokok turutin aja, nggak akan tersesat kita kalau pakai itu. Masya Allah kan? Gitu ya, baik. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah kepada teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir. Mbak Asri, Mbak Ati Setiati, sehat habis ini sayang ya. Semoga Allah angkat penyakit flu-nya. Tips jaga marah piye? Kalau lagi dalam nih, kalau kondisi marah itu dalam kondisi diri, kata ini Nabi yang mesen nih, bukan saya. Ya, Kalau kamu lagi diri terus ngerasa marah, langsung duduk. Kalau lagi duduk ngerasa marah, tidur, berbaring. Kalau nggak bisa juga, bangun wudhu. Itu kata Nabi. oh, ini kalau ngomelnya gara-gara di rumah apa ya pergi? Kenapa? Kalau saya tahu nih, yang bikin ngomel ada di rumah, apa ya saya pergi dari rumah? Silakan saya gimana kira-kira baiknya? Wudhu, Dibawa ambil juga wudhu. orangnya, gimana dibawa? Lu pergi keluar sama bawanya. Jadi pindah No, tempat orang marahnya. no. Ya, Dengarkan Bu Indah Damayanti. alhamdulillah ya, Soalnya pusingnya. pusing. Masih ya saya yang keluar, Wudhu dialah bismillah. yang keluar. Wudhu bismillah, Allah angkat emosinya insya Allah. Saya kalau lagi marah nyuci Nah tuh, gue demen tuh, siapa yang lagi marah nyuci tuh? saya nyucinya nyuci tangan, jadinya sambil kesel kan, Baik, basah-basah. pindah dekat rumah saya dong. Cucian baju nerima nggak Mbak? Sepatu, tas, kurang ajar ya kan Mbak Laundrynya Winda, kejauhan, belajar dari Mbak siapa Hen. ini ngomong begini? Hah? Mbak Hen dia di Lombok kejauhan, Mbak Hen mau nitip. Jauh-jauh Oh iya, Mbak, jauh berat di banget. ongkos kirim. Dia Makasih juga nggak akan jadi. dia di Lombok makanya berani ngomong gitu. Coba kalau di dekat rumah kita belum tentu dia ngomong gitu. Bener juga. Ada yang takut. Boleh nanya Oh, boleh banget Mbak dari Silakan tadi. Mbak Yulia. Gua ada yang bertanya, monggo. jin itu bisa mati enggak? Nah, itu ada banget pertanyaannya. Ada yang bilang dia bisa mati, ada yang bilang dia tidak mati. Ya, sebentar. Saya lihat contekan saya dulu. Nah, kalau kita lihat tentang kematian jin ya, kalau dalam hadis, di sini Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati. Kalau dari hadis ini, jin bisa mati. Mereka juga, kan mereka sebenarnya sama kayak kita Mbak, punya suku, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bisa lahir, bisa tumbuh, ya, bisa juga mengalami kematian. Cuman bedanya umur mereka ratusan tahun. Ya, umur mereka bisa ratusan tahun, kita tuh kagak nyampe 100, jarang-jarang kita. Ya, bahkan di antara mereka ada yang sampai ribuan tahun. Jadi kalau lihat dari surat, kalau lihat poin-poin jin, pertanyaan Mbak Yulia ya, pertama, jin bisa mati nggak? Bisa. Jin punya ajal seperti manusia. Kedua, umur jin lebih panjang dari manusia, bisa sampai ribuan tahun. Ketiga, jin itu ada muslim, ada kafir. Ya, tapi ada lagi pendapat yang bilang jin itu tidak mati sampai hari kiamat kecuali iblis. Ini beberapa ulama berbeda pendapat ya. Katanya iblis itu yang termasuk golongan jin ajalnya udah ditangguhkan sampai hari kiamat. Tapi ada yang bilang jin bisa mati. Coba nanti dilihat saja di surat jin, ditadaburi terjemahannya.
Nah, tadi ada jin itu seperti kita itu makan, minum, beranak pinak. Ada juga jin yang nggak makan, nggak minum. Jadi kayak kita juga ada manusia yang senang makan, ada yang senang puasa, macam-macam lah gitu ya. Gitu Mbak. Jadi kalau dibilang apakah jin meninggal juga, ulama pun berbeda pendapat tentang ini. Karena mereka berpegang pada surat Al-A'raf 16-17, 14-15. Di situ jin bilang iblis bilang sama Allah, beri tangguhlah saya sampai hari kiamat, sampai waktu mereka dibangkitkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Kalau lihat ini, kemungkinan mereka itu tidak mati. Ya, tapi kalau kita lihat jenisnya dia makhluk halus seperti kita, hidupnya sama. Ada yang bilang mereka itu makan, minum, dan mati kalau kata ulama. Jadi ada dua pendapat sih Mbak, gitu ya. Kalau untuk jin nasab sendiri itu masuk kategori yang mana? Nah, kalau jin nasab itu kalau boleh saya lihat dari keterangan ulama dari kasus-kasus Pak Ustadz Ruqyah ya, itu dia mungkin mati tapi dia mungkin jin yang ribuan tahun umurnya. Lah kita kan nggak nyampe 100 tahun, gitu Mbak. Terus dia Ya, pindah gitu, Say. bukan pindah, gini loh, bayangkan gini nih, ini bayangkan ya. Manusia itu kan umurnya pendek ya. Tek 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 tek, ini jin, ini ibarat ini umur panjangnya jin nih. Ya. Ini yang bikin perjanjian dengan jin ini leluhur Dia kita. meninggal. Nah, dia bikin perjanjian. Ketika dia bikin perjanjian, udah sepakat nih, udah akadnya. Tiba-tiba kan dia gugur. Ketika dia gugur, anaknya di sini kan. Ini jinnya tetap di sini nggak diri? Ya. Di sini. Jadi bukan dia menurun bukan, tapi dia tetap di sini. Dia nggak mau pergi gitu loh. Jadi mau nih anak-anaknya ini mau nerima atau tidak, tetap aja dia diikutin. Anaknya gugur, ada lagi cucu gugur gitu loh. Karena jin itu umurnya panjang gitu. Tapi biasanya mereka akan mencari yang paling lemah, kondisi keimanannya, perasaannya, kesehatannya, biasanya gitu. Kalau lihat dari kasus-kasusnya, gitu Mbak Yulia. Jadi kemungkinan mungkin jin yang memang mati juga, tapi mungkin karena mereka umurnya panjang dari kita, jadi kelihatannya kayak ngikutin bertahun-tahun. Gitu. Jelas ya Mbak? Kalau itu yang melakukan perjanjian dulu itu kan nenek moyangnya. Oke. Nah, itu kan ada yang jin terbakar itu. Apa misalkan yang terbakar itu ada yang mati, jinnya Oke. itu mati. Itu kan misalkan kalau sampai dia mati otomatis kan terputus ya ya. Stop. Terputus keturunannya yang berikutnya. Lah kalau yang jin nasabnya itu sudah mati, apakah jin nasab ini sudah mewariskan juga ke keturunannya juga untuk mengikuti yang generasi dari manusia berikutnya? Terbakar itu karena apa? Kan terbakar tadi Mbak Yula ngomongnya, terbakarnya karena apa? Iya. Biasanya kan kalau itu gampangannya tuh dia sudah mati terbakar karena manusia juga. Jadi ada perlawanan dari manusia. Oke. Horor nih Mbak Julia nih pertanyaannya. Harus ada ikrar pemutus ya Mbak. Seperti halnya ketika mereka dulu mencari. Kita kan harus cari tahu nih. Biasa kalau orang-orang dapat kayak begitu tuh dari apa? Mereka ritual biasanya kan lewat puasa nih misalnya. Atau mereka pakai wirid-wiritan atau pakai jimat. Nah, karena itu ibaratnya sudah sebagai bentuk perjanjian yang dibuat oleh mereka, jadi kalau kita pengennya terputus, kita harus pakai ucapan juga. Kayak di manusia kan nikah aja pakai akad nikah kan. Nah, untuk cerainya kan mereka harus ada lafaznya, aku talak kamu kan gitu kan. Nah, berarti kalau kita untuk yang namanya akad perjanjian itu, kita kalau pengen terputus pakai ikrar lagi. Ya Rob, aku bersumpah, aku berlepas diri dari segala bentuk ikatan atau perjanjian gitu. Biasanya disuruh ikrar dulu sama kalau kalau kita bilang kalau kita tanya Ustadz Ruqyah ya, itu harus ada ikrar pemutusnya. Maka setelah kita baca ikrar pemutus, kita juga barengi dengan baca surat At-Taubah. Apa At-Taubah? Kenapa harus At-Taubah? Karena ada kata-kata baro atau minallahi wa rasulihi. Apa? Kami berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya kayak gitu. Itu Mbak Yulia. Akad itu adalah bentuk ikatan yang dibuat dengan sengaja dan dalam kondisi sadar, maka kita pengen terputus, kita pun harus ucapkan dengan kondisi sengaja dan secara sadar. Insya Kalau Allah. yang melakukan ikrar pemutus itu kan dari manusianya.
Yang jadi pertanyaan saya tadi itu, jin nasabnya itu sudah mati di atasnya apa? Generasi manusianya itu. Kalau jin nasabnya yang sebelumnya itu sudah mati, apakah dari perjanjian jin itu dengan manusia, dia bisa menurunkan ke Oh, kan keturunan jin, dari oke, jin oke, itu ngerti. sendiri? Ngerti saya. Jadi kalau misalnya jinnya itu misalnya udah mati, ya walaupun nggak ada ikrar pemutus, tapi kan dia punya anak-anak, Mbak. Dia kan beranak pinak. Itu tadi. Nah, itu. Nah, Terus. dari bacaan kita tadi ya, jin dan anak-anaknya itu akan terus ya dengan dendamnya mengganggu kehidupan manusia ini gitu. Jadi Apalagi walaupun satu udah meninggal, nah, kebakar pun dia turun lagi yang terus. kita ngomong tadi dari pesugihan kan, dengan Hmm. apa? Dengan aroma penuh dendam. Kenapa? Mereka nggak mau terlibat dalam kehidupan manusia, tapi dipanggil gitu loh. Nah, jadi kalau kalau misalnya pun di atas mereka sudah mati terbakar, kan ada anak-anaknya itu yang akan mengikuti terus. Nah, kita sebagai anak-anak yang mungkin ada indikasi jenazah, kita putuskan dengan ikrar pemutus dulu. Itu Mbak Yul. Itu juga harus begini nih, syahadat lagi. Bukan syahadat itu bukan berarti kita melakukan syahadat teman-teman ya, tapi kita sebagai bentuk ya Allah, aku cuma Engkau yang aku sembah. Ya, Muhammad adalah Rasul dan hambamu. Dan aku berlepas diri dari apapun yang pernah dibuat oleh orang sebelum aku berada dalam perjanjian denganmu, dalam lindunganmu, bukan dalam lindungan bangsa jin. Seperti itu Mbak, itu harus tegas itu. Baru bisa insya Allah. Jelas ya Mbak Yul? Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kalau emang sudah jelas, saya tutup sampai jam 9:30 aja ya, Mbak Hen. Baik, Jazakumullah khair. Insya Allah Mbak Ade, Mbak Mary, Mbak Muji, Mbak Winda, Mbak Dewi. Mbak Dewi diam aja nggak nanya, tapi dia alhamdulillah tadi ngasih saya masukan. Ya, ada tambahan nggak? Mbak Dewi mungkin ada tambahan tentang pesugihan, Mbak Riani. silakan Mbak Dewi, Enggak, silakan. cukup. Ya, sementara nggak ya? Karena mau nambahin apa gue nih. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan selanjutnya tentang peranan jin korin dalam menyesatkan manusia. Ini penting banget, Mbak Yuda juga semoga tetap bisa hadir ya. Karena kalau kita suka dengar arwah-arwah gentayangan, itu kerjaan siapa? Itu kerjaannya jin korin. Itu dia karena meninggalnya begini-gini, jadi dia gentayangan. Tidak ada yang namanya orang meninggal gentayangan, tapi itu jin korin tuh yang suka menyamar. Jadi seperti Pak D kita, seperti Bu D kita, seperti siapapun yang sudah nggak ada. Itu ya, baik jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan kepada Mbak ini buat nutup. Alhamdulillah. Terima kasih Umsai, jasakillahu khairan untuk Umsai dan jazakumullah khairan untuk semua yang sudah hadir sampai terakhir kali ini. Alhamdulillah kok ya pas terakhir Mbak Empi nggak bisa kok bahasannya saya banget ya kan di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul kan? Ini contoh nyata Atas hidup pertolongan sekarang. Allah. Alhamdulillah iya. Stay tune, Cielah. Bersambung lagi 2 minggu lagi. Saya akan bilang dengan Mbak Empi, entah siapa nanti yang akan muncul menemani Umsai di 2 minggu lagi. Baiklah. Tergantung ini suasana hati asik. Arah angin dan ya. Semoga Bu Wina nggak ada pasien. Ya langsung bisa gabung lagi Ini ya. pasiennya punya banyak pertanyaan, nanti aja kita japrian ya. Siap, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bye bye, bersambung.